Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di edisi terbaru diskusi bareng Anas Discuss. Dan sekarang kita masih berada di salah satu studio musik legendaris, sedap di daerah Guntur, Studio 18 namanya. Dan kita sekarang lagi ada di sebelah gue nginterview sama yang punya Bapak Levi Santoso. Halo. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Iya, asalnya sini kan bulan apa yang Young Offender? Iya, kan masih iya, di sini kan. Benar. Thank you udah nyediain tempatnya dan waktunya nih. Sama-sama. Studio 18 Om ya. Kalau lo ngikutin sejarahnya The Brandas, lo pasti tahu di album kedua yang ini nih. Audio Imperialis di sini direkamnya, sedap. Yang engineering, yang produserin Pak Levi sama Om Kin, ya, saya. Om Kin. Berdua produserin di bawah label Flystation Records. Mantul. Dan sekarang masih berdiri nih studionya Om ya? Masih, alhamdulillah. Ini basically terima recording, producing juga bisa ya sini? Yes, basicnya tadinya kan cuma buat recording, terus mixing, mastering, terus buat buat ngerjain iklan segala macam. Nah sekarang agak dirombak sedikit, jadi bisa buat latihan juga. Latihan juga bisa? Bisa, live recording juga bisa. Waduh, ada Instagramnya nggak salah ya? Ada. Studio 18. Lingkar 8 Production namanya. Lingkar 8 Production, di Jalan Guntur. Jadi kalau misalnya dari, mungkin paling enak ambilnya dari Manggarai, nggak Manggarai sih, Sultan Agung ya? Ya, Pasaraya Agung, Pasaraya. Posisinya sebenarnya ada di belakang Menara Imperium sih, Kuningan. Betul, ini cross mas banget nih antara Kuningan, Menteng, dan Tebet Cikini juga ya, bisa, Tebet Cikini. juga gitu. Jadi sebenarnya di tengah banget nih. Atau lo bisa masuknya dari Kuningan, Hotel Shangri-La, tinggal lurus gitu ya. Tinggal terus aja. Di situ. Pokoknya carilah, udah ada di Google Map dan juga di Instagramnya. Mau produksi atau latihan atau rekaman, sokin. Udah banyak nih. Sebenarnya selain The Brandas juga ada banyak nih, apalagi. Banyak. The Brandas itu adalah salah satu band, bisa dibilang band pertama yang gue produksi di sini. Gitu. Brandas, Superglad. Superglad yang mana? Album Cewek Matrepolis yang soundtrack film itu tuh. Oh, di sini juga ya? Iya, gue yang ngerjain juga, itu gue yang produce. Oke, terus? Terus yang ketika ketika hati bicara ganti kan judulnya. Iya. Ya pokoknya itulah ya. Nah, itu ngerjainnya juga di sini sebagian. Kuburan band. Yang lupa-lupa tapi ingat tuh, sama album-album berikutnya tuh di sini juga. Di sini juga. Terus yang sampai sekarang masih gue produce tuh Ekute. Dari vokalisnya Tompi. Oh iya benar, ikutan album pertama ya? Iya. Tompi juga di sini kalau nggak salah rekaman. Tompi album pertama di sini. Wih, sadis. Yang ada Selalu Denganmu. Iya. Bersinggungan tuh kan kita iya. Di sini produksinya bareng-bareng ya? Bener. Kalau gue lagi kelar, Tompi baru masuk atau anak Ekute baru bubaran gitu ya. Jadi dulu sempat rame, sampai sekarang juga masih rame. Dan gue lihat juga sekarang produksinya udah melebar ke visual juga ya, gue lihat portfolio Om. Gue kemarin, ya alhamdulillah kemarin pada saat pandemi itu gue malah banyak ngerjain digital content buat perusahaan-perusahaan. Kayak buat konten-konten digitalnya mereka lah. Iya. Dari audio dan visualnya juga sama. Kompro gitu gue lihat ya. Kompro, klip, terus jingle, terus itu apalah, pokoknya iklan. Iya, gue lihat di ada channelnya di Levi The Fly, ya kan? Ada channelnya Levi The Fly, lo cek tuh. Di situ ada portfolionya Levi nih, udah banyak banget. Dan juga udah lama nggak tahu umur si channel, udah ada 7 tahun ya. Ya lumayan lama, tapi lebih lengkap sih gue biasanya taruh di website gue lingkar8.com. Di situ sih yang biasa porto yang gue kerjain. Iya. Gue sih kagetnya kayak kita aja berdua tahun gara-gara kebawa-bawa tren orang bikin konten pas pandemi kan. Ini udah 7 tahun. Udah ngerti YouTube nih Om Levi nih. Oke, siap. Pokoknya kalau misalnya mau ngecek-ngecek, silakan tuh lingkar8.com atau juga lingkar8 di Instagram atau Studio 18 di Guntur. Yang mau rekaman, produksi, silakan ke sini. Terima kasih banyak. Dipromosikan. Tapi kita kalau ngomongin sejarahnya, ini way back dulu. Gue kemarin mungkin kalau ada yang ngikutin juga sempat ikutan produksi atau lebih nge-host lebih tepatnya ya, komunitas Young Offender. Benar. Khusus yang mempertemukan kita ya. Bener. Di situ. Bisa dibilang salah satu komunitas punk rock
tertua di Jakarta. Mungkin kalau band punk rock atau musisi punk rock ada lah yang lebih tua lagi ya. Tapi kalau komunitas, atau kita kayaknya kita paling tua deh. Kita ya lah ya. Ada juga mungkin di selatan waktu itu teman-teman dari antiseptik atau dan sebagainya lah ya. Tapi mungkin waktu itu lebih sporadis. Tapi menurut gue Young Offender itu yang udah terorganisir jadi komunitas ya, benar nggak Lev? Benar, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan lo ada di band yang dibentuk dari komunitas itu, Submission. Iya, gue waktu itu ketemu Eka tuh zamannya gue punya band dulu namanya Submission. Band itu ya, gue ada 2 band dulu waktu SMA. Jadi ada satu band punk rock sama Submission ini. Sama Submission ini, satu lagi band sekolah. Jadi ibaratnya kalau band sekolah itu lebih ke kita ngincer gimana cara kita menang di festival-festival, udah itu aja. Iya. Namanya apa dulu? Efek, Ci. Yang sama Not. Iya, sama Anton vokalnya? Wahyudi, ada Wahyu Ming sekarang jadi manajer artisnya Sony tuh. Gue inget banget tuh dulu SMA ngeliat tampil di TPI. Boin Spin Doctor. Spin Doctor. Dulu, aduh ini banget ya, produksinya waktu itu, karena memang kita band-band amatiran ya, kayak smoke gun itu benar-benar pakai sampah dibakar. Di mana lah? Di TV. Syutingnya di SMA. Oh. Syutingnya di SMA 4. Jadi tuh tim TPI datang ke sekolah? SMA 4 buat bikinin kita video-klipan gitu. Wih, gitu ya? Dan pakai sampah dibakar, besokannya kita nyesek semua. Bener scouting gitu ya? Iya. Anjir, ya dulu. Seru banget. Ini pokoknya ikatan-ikatan teman-teman yang pada akhirnya kita bergerak bareng, saling support, saling bantu namanya. Gitaris yang tadi Levi sebut tuh Not, Anton Wahyudi, dia sempat lama jadi musik direkturnya Prambors. Musik direktur Prambors. Sekarang di Motion Radio. Dia juga yang orang yang nge-produserin album Klapetis. Klapetis sini juga rekaman. Klapetis ya, album kedua di sini semua. Iya kan? Iya, Klapetis sampai lupa. Klapetis di sini lahirnya albumnya. Zamannya masih ada Vincent dan Desta ya? Betul. Terus juga Wahyu Miing itu jadi sekarang manajer artisnya di Sony Musik dia. Yang megang Isyana, Fatin, segala macam gitu. Sound engineer juga tadi kan. Sound engineer juga gitu. Dulu pernah jadi operator di sini juga, pernah jadi kru juga di sini. Nah, tapi Lev, kalau gue sepanjang gue kenal lo gitu ya, hidup lo selalu di musik, ya kan? Iya. Dalam artian ya kita terhubung karena musik. Benar. Lu yang lakuin juga sekarang musik gitu. Itu sebenarnya memang ada di darah di keluarga apa gimana sih Lev? Gini, jadi orang tua gue nggak ada satupun yang dari keluarga gue yang pemusik sih sebenarnya. Nyokap gue dulu itu ada darah seni dari nyokap gue karena nyokap gue itu perias pengantin dulu. Iya. Ya, perias pengantin. Dan kalau dibilang seni enggak, tapi gue dari SMA tuh sangat into seni banget. Jadi dari mulai suka gambar sama suka audio ya, kotak-katik gitu. Tapi pada saat kuliah itu gue minta izin kan. Gue sekolah di KJ aja deh gitu. Karena memang kayaknya gue udah nyemplung di situ. Apa tuh katanya orang tua? Udah kamu sekolah yang ini aja, yang biasa aja, biar biar nanti mungkin bisa dibantu dititipin ke teman-temannya mama gitu, kamu kerja kantoran. Duh, lah, gue udah ngebayangin. Dan akhirnya masuklah gue Trisakti karena waktu pas ujian dapet ranking 1, murah gitu ya. Udahlah. Manajemen ya kalau nggak salah ya. Iya, ekonomi. Iya. Masuk ke sana ya udah, tapi nggak kelar-kelar gue kuliah. 7 tahun baru lulus. 7 tahun baru lulus karena ya itu pada saat gue kuliah akhirnya The Fly jalan. Iya. Terus udah gitu tengah-tengah gue kuliah gue sekolah lagi sound engineering. Ya production. Iya, ke sekolah sound engineer. Jadi akhirnya ya gue kelarnya lama lah. 7 tahun baru lulus kuliah gitu. Tapi lo sering menarik ke belakang dikit lagi nih. Kita waktu itu interview Meta dan lo bilang katanya lo satu TK. Iya, satu SD gue. Satu SD juga. Trisula ya? Ya, satu SD Trisula gue sama Meta Wondergel ya. Iya, cerita. Gue baru lu nggak tahunya dari kecil. Iya kak, katanya jadi udah lama gue gitu. Terus gue nggak tahu lo aware apa enggak, kita bersinggungan juga di SMP 1. Iya. Ya kan? Iya benar. Mungkin belum kenal di situ. Lu kakak kelas gue, tahun. Lo anak Wild Boys tuh kan? Strokers. Geng-gengnya tuh geng-gengan dulu tuh kalau sekolah kok nggak geng-gengan tuh nggak afdol. Iya, gue ngeliat dulu anak-anak angkat kakak kelas gue serem-serem banget tongkrongannya, gue bilang kan. Udah mereka preman semua lagi. Udah preman terus main skateboard gitu. Iya. SMA 1, SMA 4 ya. SMA 4. Yang ribut juga tuh. Aduh.
Wah, kacau deh. Katanya kalau 2000 sama SMA mana ya? 7 ya? Enggak, sama Budut. Budut, STM. STM, tanggung. Gue pernah dikejar-kejar tuh. Berantemnya di Jalan Gambir situ lagi ya? Iya, di Gambir situ. Terus Aduh, lu SMA 4 kan, kalau mau lari, mau ke belakang ya kali Kuitang situ kali larinya. Dijagain tapi di situ, jadi serba salah deh. Segitunya dulu tuh SMA tuh. Kayak meregang, bertaruh nyawa. Sekarang lebih peace ya, anak-anak sekarang udah bagusan beginilah. Iya. Jangan ada tawur-tawuran lah. Terus ke manajemen lah, Fe. Tapi gimana pun juga, ke ekonomi. Tapi gimana pun juga, hasrat bermusik lo nggak berhenti tuh. Bahkan di ekonomi lo nggak bentuk The Fly. Iya, jadi waktu pas gue kuliah tuh gue ketemu temen SMP gue si Iren. Ketemu Iren gitu, terus gue ngeliat dia main gitarnya bagus nih. Terus gue bilang, Ren, gue dulu main gitar ya, bukan main bass. Gue kan main gitar dulu. Di Submission juga gue main gitar. Ren, kita bikin band yuk, tapi gue kayaknya pengennya main bass deh. Kenapa lo pengen main bass? Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kok seneng ya ngeliatin Flea-nya Red Hot Chili Peppers, terus ngeliatin Marking Level 42, kok main bass juga bisa stand out gitu. Akhirnya udah kita bikin band lah. Dulu namanya masih belum The Fly ya, ganti. Sampai akhirnya 94 berdiri deh tuh yang namanya The Fly. Manggung pertama kali ya di Trisakti. Di pentas kampus? Pentas kampus. Udah formasi 7 orang itu? Iya, udah 7 orang. Cuma dulu gitarisnya Kin belum balik ke Indonesia. Kin masih di Amerika, MIT, sekolah di GIT. GIT. Gitu. Nah, terus akhirnya 97 kita rilis lah. Oke, album pertama. Prosesnya dulu nih. Oke. Yang ngajarin lo main gitar siapa? Ingat nggak? Yang ngajarin gue main gitar ya? Oke. Dulu nih ya, gue lucunya gini. Gue beli gitar di Pasar Rumput nih, karena deket ya. Tinggal ke depan. Dan gue masih ingat harganya, Kak. Berapa? 12.000. Iya Allah. Masih dapet tuh ya. 12.000. Pokoknya sebelahnya tukang mangga, sebelahnya tukang jual gitar bekas. Gila. Gue beli lah. Nggak bisa nyetem. Ada Raya Teater di sini. Oh iya, ada. Guntur Teater. Apa? Guntur Teater. Guntur Teater juga ada. Teater dulu ya. Terus beli gitar gitu, nggak bisa kan mainin chord, boro-boro nggak mainin chord. Terus yang gue ingat adalah nyokap gue tiba-tiba ngasih kita tahu gini, main gitar tuh bisa gini lah, main bass-nya aja, dia ngomong gitu, nyokap gue tuh ingat. Senarnya aja maksudnya? Senar atasnya aja, jadi gini. Jadi nyokap gue nyontohnya, deng. Kok malah, berarti ada basic gini dong? Nyokap gue cuma bisanya itu aja. Oh. Terus, setelah kesini-sininya gue inget, nyokap gue berarti waktu itu ngajarinnya bukan ngajarin gitar ya? Ngajarin line bass? Line bass malah. Ya itulah pertama kali. Akhirnya pas SMA gue dilesin lah, ada guru privat datang ke rumah. Oh enggak, awalnya gue les waktu SMP malah les di Yamaha kan, deket bukan Yamaha, gue lupa namanya apa ya, pokoknya gitar klasik lah, deket sekolah. Gue nggak betah tuh, Kak. Karena main gitar aja kakinya suruh ngangkat gini, posisinya harus tegap apa segala macam. Kok di video-video rock yang gue lihat nggak kayak gitu. Ada kuda-kudanya jadinya. Itu cuma 2 hari. Wah, cabut gue. Nggak bener nih main gitar. Bukan nggak bener, emang lo nya aja brengsek lah begitu kan. Kagak ngepal. Akhirnya dipanggilin guru datang ke rumah ngajarin chord segala macam. Nah udah dari situ deh. Mulailah ngulik lah. Dulu kan ngulik pakai kaset ya. Iyalah dulu ngulik pakai kaset, tabulatur, kopi-kopian. Pokoknya dari Hai tuh, majalah Hai, ada chord-chordnya bonusnya. Ada chord-chordnya, banyak yang salah juga. Tapi si band Efek itu bisa dibilang langkah pertama lo berkomunal dan... Iya, sebenarnya paralel sih. Jadi si band yang SMA itu sama si band yang punk itu emang cikal bakal gue untuk... Kayaknya gue happy banget gitu ya di dunia musik ini. Dan yang si band SMA itu lumayan berprestasi dalam artian beberapa kompetisi band ntar Polda Metro Jaya bikin kompetisi, kita ikutan menang. Atau enggak minimal 10 besar. Terus waktu itu ada kompetisi band SMA se-DKI gitu. Nah itu lucu tuh. Jadi pada saat gue mau ikut kompetisi sama guru BP nggak dikasih. Karena masih ada hari Sabtu tuh penyisihan, masih ada mata kuliah. Mata pelajaran, sorry. Nggak dikasih. Akhirnya gue, Anton Wahyudi yang sekarang musik directornya Motion nih, sama Wahyu Hidayat yang manajemen artisnya Sony nih, kita loncat pagar. Gila, jailbreak. Loncat pagar,
akhirnya kita ikutan ini ibaratnya penyisihan. Itu SDKI itu, anak-anak SMA, band SMA SDKI itu. Ditelepon lah gue sama teman-teman gue. Ref, belum ada handphone kan? Telepon rumah nih dulu. Kenapa? Lu bakalan diskors. Hah? Kenapa? Ketahuan lo semuanya pada loncat pagar gitu kan. Anjir. Ya udahlah. Ya udahlah kalau emang udah gitu ya udah, tapi kan kita akhirnya ya udah kita kita lolos dari penyisihan. Buat besoknya hari Minggunya ikut finalnya. Dan masuk final dan masuk final 10 band ya dari beberapa SMA DKI, dan akhirnya alhamdulillah menang juara 3. Oke. Menang juara 3 kan. Wah, pas dipanggil ke atas, band SMA Negeri 4. Wah, gue naik ke atas tuh gue inget banget yang ngasih piala itu Eet. Carane. Wah. Masih inget gak tuh dia? Aduh, gila, gue gemeteran minta ampun tuh. Gue dapet pialanya dan gue, wah gila. Menang nih, SMA 4 belum pernah menang soalnya. Yeah. Belum pernah menang. Tapi sama anak, besok gimana nih guys? Kita bakalan diskors kan nih ya. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah ya bawalah pialanya. Pas Senin kan upacara kan. Nggak diskors Kak. Langsung diumumin pas upacara. Ya kita panggil murid-murid SMA 4 yang mengharumkan nama. Kemarin mau diskors gua. Menang aja di gitu. Pas menang udah ya udah. Gue sempat ada di momen kemenangan lo waktu lo ikut kompetisi pensi SMA 6. Ya itu maksud gua. Di situ. Di situ. Itu kan? Itu SDKI kan itu. Oh itu ya? Ya gue ingat lo SMA maju. Iya, lo maju ke atas. Wih, Levi menang, Levi. Ya itu dia tuh. Itu. Anjir. Itu gue ingat gitu. Tapi Lev, yang bikin gue amazed sampai sekarang dan gue ceritain ke semua orang adalah betapa supportnya orang tua lo sama kegiatan bermusik lo. Iya, itu dia tuh. Gitu. Gue masih ingat dulu pertama kali gue kesini, dulu belum ada lantai 3 gini Lev ya. Iya. Satu lantai, terus kalau nggak salah nih ada jalan pinggir langsung ke kamar lo ya? Garasi sih, tapi kalau masuk ke rumah tetap lewat ruang tamu. Iya. Kita dulu waktu Levi aktif sama Submission, biasanya manggung di klub namanya Black Hole di Voila Diskotik. Iya. Tiap Jumat malam. Iya. Gue Jumat malam lompat pagar juga. Enggak bener nih. Aduh, bener-bener. Pas gue kesini tujuannya untuk dandan pang dulu, sedap ya kan, ngadirin rambut. Hairspray. Ibunya dulu kan nyokap gue kan memang Prias pengantin. Jadi punya hairspray banyak. Nah itulah. Jadi ada sekali satu dus gede, hairspray habis semua sampai nyokap gue nih. Mama kayaknya hairspray-nya kok habis mulu ya gitu kan. Kamar segede gini loh, Pak. Kamar kecil, tapi bisa 50 orang. Bener. Gue di situ, terus kita dandan. Terus gue inget nih, kita lagi dandan, atau ibunya Levi masuk. Terus gini, Levi, have you had dinner yet? Levi bilang, nanti aja mah gitu. Terus kita semua lagi dandan, lagi sampai berhenti dulu, awkward gitu. Cuma ibunya kayak nggak ada apa-apa nih. Oke, kalau gitu aja tutup lagi gitu. Wih, nggak apa-apa, mau nyokap lo nggak santai aja gitu. Dulu kan belum ada studio ya. Kalau kita latihan nih, ini di ruang tamu nih latihannya. Enggak deh, di ruang tengah, ruang keluarga. Nah, di ruang tamu itu biasanya suka ada teman-temannya nyokap. Atau ada tamunya nyokap lah datang. Kita, tar dulu, nyokap lagi di tamu gitu. Tapi gue ngasih kode gitu. Jet. Terus nyokap, bentar ya, 5 menit lagi ya, gitu kan. 5 menit lagi. Tapi emang obviously berarti ibu lo udah kebiasa dengan keeksentrikan lu nih ya? Iya, udah biasa gitu. Dan nyokap gue kayak ngeliat, aduh nih anak emang udah begini deh, udah nggak bisa jadi orang normal. Dan lo sendiri mulai nunjukin ketertarikan sama musik, sama kenyentrikan lo tuh, lo ngerasa dari umur berapa tuh? Kayaknya emang dari SMA sih ya. Lo nyadarin kalau kayaknya gue beda nih, kayak gue pengen nih bukan ini nih. Kayak ini aja deh, dulu waktu SMP kan gue memang suka musik dan suka skateboard ya. Suka skate, pokoknya bener-bener kayak skate rock lah ya. Iya. Udah mulai kaset-kasetnya, gue nih kayak hidup gue di sini nih ntarnya gitu. Entah kenapa. Yang kenalin itu lo siapa? Subkultur kan bisa dibilang ya. Dulu belum banyak tuh. Dulu tuh gimana ya awalnya? Oh ini. Udah. Bukan, dulu waktu skateboard tuh. Anak yang di Polonia? Iya. Si Louis.
Lu ketemu di situ kata. Oli cerita nih masalahnya. Nah, terus gue ini apa namanya? Dulu kan nyari papan skateboard tuh susah ya, Kak. Betul. Aduh, gila. Jangan disamain skateboard yang plastik yang kecil ya, tapi skateboard yang kayu yang profesional tuh susah gitu. Nyari, akhirnya dapatlah di Polonia. Dari situ tuh gue ngikutin. Itu tongkrongan anak-anak SMA SMP 1? Bukan. Itu memang geng-geng skateboard. Ada Polonia, terus ada Vandals, ada apa. Dan lu ketemu dia orang gimana? Nah, itu juga gue agak lupa tuh. Tapi gue gilanya sendiri adalah pada saat gue main skateboard itu, gue tuh kan masih SMP ya. Tapi gue udah berani sama teman-teman gue itu kita ke Bandung. Ya, anak SMP ke Bandung, nggak sama orang tuanya. Naik apa? Naik kereta. Anjir. Numpang tidurnya. Serius numpang. Gue ketemu Richard. Kenal sama Richard Muter. Pas band. Gue ketemu sama Sandy The Wave. Yeah. Nah, ketemu. Dan akhirnya memang dari lingkungan skateboard itu, gue kenal musik, kenal Ramones, kenal Sex Pistols. Yang akhirnya kenal pada drugs. Saat gue... Kenal drugs. Iya. Awal-awal. Akhirnya begitu itu, ketemu Ondi dan teman-teman yang lainnya, akhirnya kita bikin band punk. Jadi benar-benar gue ngedalamin musik-musik yang side stream ya. Iya. Iya kan, kita ya kayak kita ngomongin Ramones, Sex Pistols gitu kan nggak ada di media. Iya. Itu apalagi dengan behaviornya mereka yang ini cerita waktu itu di episode kita udah undang kan gitu. Dia kalau dia kan di yang slammer ya, dia tim softball, anak skate-nya. Terus si Udet tuh misalnya bilang katanya, tuh ada temen gue tuh main gitar, kata gini-gini, lu nongkrong deh gitu. Misalnya dikenalin kan. Iya, gue dikenalinnya sama Udet, Adin deh, bukan Udet. Adin yang lebih gaul kan. Iya, lebih gaul. Kenalin, akhirnya ya udah. Jadi kalau bisa dibilang Kak, conclusion-nya adalah pada saat kita punya komunitas, walaupun komunitas apa ya, komunitas skateboard, komunitas softball apa segala macam, ending-endingnya kalau memang ketertarikannya sama di musik, akhirnya bisa jadi klub kan ya enggak? Iya. Ketertarikannya sama tuh. Dan di situ juga itu circa 91 ya? Iya. 91-92 ya? Tua banget kita ya. Anak Mantra Putra tadi lo 97 bang, anjing. Album pertama gua tuh. The Fly pertama rilis 97. Ya di situ juga persimpangan di mana kita semua ketemu sih. 92 itu gua kelas 2 SMA, itu mungkin udah kelas 3 waktu itu ya. Iya kelas 3 gua. Ngumpul di sini, kita bareng-bareng ke Voila, Black Hole tiap Jumat malam, pulang-pulang bubaran Sabtu masih harus sekolah lagi gitu ya. Tapi itu it's really fun sih. Oh itu fundamental banget. Nggak ada sosial media, nggak ada smartphone. Iya, bisa gua jamin nggak bakal keulang di era kayak gini. Iya. Kayak susah. Karena kita juga waktu itu tahu acaranya cuma dari flyer-flyeran aja ya. Dari flyer, dari telepon rumah gitu. Betul. Yang belum tentu orangnya pas kita telepon ada. Dari kayak gitu, nggak tersebar luas dan kita kayak ngerasa bagian dari close intimate community ya. Yes, benar. Kayak gitu. Di situ kita juga belajar kayak apa ya, proses menurut gua. Iya nggak sih, dari kita pertama nggak bisa masih blow on, tapi pelan-pelan kita honing our skill dan belajar in a way profesionalisme tapi secara nggak sengaja ya. Iya, dan kita walaupun misalnya gini, Eka dengan berandalsnya dia punya cara sendiri gimana cara bertahan ya. Gue punya band The Fly, gimana caranya band gue bisa bertahan. Tapi somehow gue selalu memperhatikan teman-teman gue, misalnya apa yang dibuat Eka sekarang nih, kayak kemarin single yang terakhir lo gue bilang Eka itu keren banget, itu keren banget. Jadi apa namanya, kita seneng gitu kalau misalnya teman-teman tetap apa bisa dibilang tetap bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Tahu nggak kenapa kita bisa bertahan? Kenapa tuh? Tujuan lo ke musik apa? Karena main musik, pengen happy playing music. Itu dia tuh. Makanya bisa bertahan. Bahagia main musik. Jadi kalau gue ada beberapa band yang datang ke gue, lo tujuan lo main musik apa? Kalau jawabannya pengen cari duit, pengen ngetop, tuh gue tutup pintu gue. Lo juga producing ya? Ya kayak band tadi ya. Karena pada saat lo main ngeband, lo berkarya, kan itu ngeluarin karya. Emang ada jaminan bahwa itu akan dapetin duit? No. Enggak lah. Iya. Tadi pada saat karya lo dihargain orang lain,
duit itu akan ngejar lo, bener ya? Dipanggil untuk manggung, dipanggil untuk manggung, dipanggil untuk endorse. Gitu. Iya. Itu berarti juga motivasi yang sama waktu lo ketemu Iren dan ngajak dia untuk bikin entity baru nih. Iya. Yang akan menjadi The Fly itu ya. Bener. Itu apa ya, bisa dibilang kita nggak mikirin mau kayak gimana, kita cuma pengen seneng-seneng aja sih. Apa yang lo di benak lo waktu ketemu Iren tuh ngapain tuh bikin band baru, dan apakah emang konsepnya mau bikin the U2 as a reference atau gimana? No. Jadi pada saat kita bikin The Fly itu kata-kata pertama yang mungkin gue omongin ke si Iren tuh, gue cuma ngomongin kita bikin band yuk, bawain lagu alternatif itu sih. Iya. Dulu Kayak gimana? Red Hot Chili Peppers, Pond of Papyrus, Pets baru rilis tuh. Oh iya. Pets baru rilis, terus bawain Stone Temple Pilots yang kayak gitu-gitu. Oh iya, oke. Udah. Jadi sebenarnya kita dulu bawainnya macam-macam, bukannya hanya bawain U2 gitu. Tapi somehow pada saat kita bawain U2, orang-orang tuh ngomong, Lev, kayaknya cocok banget tuh bawain U2 gitu. Jadi akhirnya repertoire U2 kita agak dibanyakin aja. Iya. U2 juga dulu masih, kalau menurut gue nggak semassal dan sepublik sekarang ya. Album-album dirilis dulu menurut gue, ini ngomong YouTube dikit sih, buat gue lah era antara Joshua Tree sampai Zuropa lah, atau sampai pop lah, itu masih bahaya banget. Itu kan groundbreaking. Apa ya, bisa dibilang beda kan sama musik-musik yang ada waktu itu kan. Jadi kita kenapa kita suka ya karena itu sih. Iya. Tapi momen dimana Kin gabung tuh inget nggak lo, dan kenapa lo menarik dia akhirnya untuk masuk? Ini bisa dibilang foundernya lo sama Iren ya, The Fly itu? Iya, foundernya gue sama Iren. Jadi begitu pas Kin masuk itu, sebenarnya Iren tuh punya tandeman pemain gitar. Jadi Iren gitarisnya dulu, The Fly itu gitarisnya ada 2 pasti. Nah, cuman gitarisnya satunya pasti nggak akan bertahan lama. Karena dia harus lebih jago dari Iren, baru Iren bisa diem. Kalau menurut gue. Kan Iren juga udah kompeten ya? Si Iren kompeten, tapi gue bilang gue harus cari gitaris yang lebih punya visioner gitu. Nah, Kin baru datang tuh dari Amerika. Abis sekolah gitar, rambutnya gondrong segini, orangnya diem aja. Tiap kali latihan dia cuma ngeliatin gue, master nggak? Iya, baru pulang dari Amerika, hampir kumlat loh dia di sana. Oh iya? Iya, hampir kumlat loh. Gue bilang, waduh, ini gimana ya? Kalau nggak salah sangatan sama Rido ya? Enggak ya? Rido di bawah. Oh, di bawahnya dia justru? Jadi, dia udah kelar, Rido baru masuk. Oh, oke. Terus akhirnya gue ngomong sama anak, Kin, masukin aja ke The Fly. Oh, gila lo, Lev. Lu yang Kin siapa? Jadi Kin itu teman-teman SMA-nya mereka. Mereka tuh? Teman SMA-nya Iren, teman SMA-nya Adi. Di 36. Oh, oke. Jadi mostly kebanyakan teman-teman SMA-nya mereka lah gitu. Iya, yang di luar SMA-nya mereka ya gue doang. Iya. Sama Bejah lah di luar. Udah akhirnya kita panas-panasin, udah lah ikut The Fly aja, gabung aja. Akhirnya mikir-mikir, enggak, gue nggak suka sama YouTube, gue nggak suka sama musik-musik yang lo ini kan. Bener-bener dia, pada saat itu gue ingat banget, Kin tuh mainnya demen banget nge-blues ya. Kayak main, gila ini simple banget. Dia tuh bener-bener yang gitar, colok ampli, naikin drive-nya, udah mainnya begitu aja gitu. Tapi gue cuma ngeliatin, anjing, jago banget ya anaknya. Sialan, jago banget gitu. Akhirnya, dia mau masuk The Fly. Manggung lah kita di beberapa pensi main terus, pensi kampus ya. Akhirnya Kin bikin lagu. Itu repertoire masih lagu cover, tribute konsepnya? Campur sih. Oke. Campur ya apa aja gitu. Dan dulu kita tuh rela ya, dulu masih ingat gak sih Kak? Kita main di Cinnamon Cafe dulu. Ada lu nggak ya? Kan ingat, ada di segala macam. Sukovindo bener. Iya. Itu kita manggung, kita bayar loh. Kita patungan. Iya. Untuk nyewa tempatnya kita patungan. Buat dapetin makan dan minum segala macam. Nyewa tempatnya untuk kita senang-senang bareng. Iya. Gila. Kita manggung, kita bayar untuk bisa senang-senang gitu, ya kan? Itu. Yang nonton teman-teman semua gitu, yang main di sana, terus teman-temannya segala macam. Jadi kita benar-benar nggak mikirin mau jadi apa ya, bener fun aja udah. That's it. Itu juga mungkin kalau intermezzo dikit Om ya, yang ngajarin kita, maksudnya kita kan berangkat dari kultur punk rock ya. Menurut gue kan kita dikenalin dengan dunia ini tuh dari entry point-nya dari punk rock. Dan menurut gue itu krusial banget, dimana kita diajarin untuk independensi kita kan, resourceful, independent. Kalau ketemu jalan buntu, cari jalan lain. Itu yang gue dapet sih waktu itu kita ya. Iya benar.
figuring out ourselves. Itu berharga banget menurut gue. Ya, kita tuh band kita nih masing-masing kayaknya pernah lah kita masuk ke record label, sign kontrak sama mereka ya. Tapi pada saat kita jadi band label, ya lu nggak boleh sakit hati. Kenapa? Karena kita adalah nominal buat mereka. Oh, kita iya. Value-nya cuma dari. Jadi pada saat lo booming, wah lo akan jadi good friends-nya mereka gitu. Tapi kalau pada saat lo memang udah nggak bisa produktif, bahkan merugikan mereka ya, mereka juga punya tanggung jawab sama regionalnya mereka. Laporannya. Jadi ibaratnya ya udah, lo nggak boleh sakit hati karena memang mereka kerjaannya mereka gitu. Jadi gue makanya mau band label atau band indie, kita harus punya mindset kalau nggak ada yang support lo, ya lo do it yourself. Jangan sendiri. Atau minta bantuan temen, atau lo bikin strategi plan. Iya. Nah, which is itu juga sebenarnya modus operandi yang lo lakuin sama The Fly di awalnya. Iya kan? Benar. Lo gerilya sendiri, Betul. Lo bikin lagu sendiri, sampai akhirnya lo at some point salah satu single lo berhasil nembus ke chart Prambors. Iya. Tanpa ada label. Itu zaman itu ya, tahun 95, 96, gue lupa ya, kalau 96 ya. Itu kita band pertama di Indonesia yang nggak punya label, tapi bisa masuk ke chartnya radio. Iya. Dan waktu itu memang Prambors yang paling di look up di kalangan anak muda ya, nomor satu lah di kalangan anak muda. Kita bertahan selama 9 minggu. Anjir, 2 bulan. Nomor 1. Dan pada saat kita bertahan di situ, barulah ibaratnya label-label yang tadinya nggak peduli sama kita, baru nelfonin, mau nawarin. Gitu. Singlenya apa tuh, Lev? Judulnya Pelangi Semu. Pelangi Semu. Wah, itu ya kenangan terindah. Karena kenapa? Nih ya, lo pernah tahu film Dating You Do nggak? Tahu. Ya, itu rasanya kayak gitu. Jadi pada saat lagu lo diputar di radio tuh, nggak percaya ya? Ini lagu gue nih diputerin di radio. Itu seseneng itu dulu ya. Iya. Karena kan ibaratnya ya lo boro-boro Spotify, boro-boro YouTube kan, MP3 segala macam, radio. Dan pada saat diputerin tuh, gila lagu gue diputerin, senangnya, adrenalin lo langsung, oke, gue selamanya jadi musisi. Iya. Tapi itu juga bergulirnya sampai ke poin itu, lo udah bikin pack tuh sama anak-anak yang bertuju, itu udah 7 formasi itu ya? Iya, udah formasi bertujuh. Which is semua ketemu di Fakultas Ekonomi Trisakti. Iya, rata-rata anak Trisakti lah ya, waktu itu. Gitu. Itu udah yuk kita, gimana sih Lev? Apa memang udah proyeksi kita, yuk kita nge-serius yuk, nge-band yuk, atau gitu kalau duluan kita organik ya? Kalau setahu gue sih, ya kita rekaman ayo gini tanpa ada tujuan jelas. Gue pengen bermusik nyari duit kan nggak kayak gitu dulu kan? Enggak. Jadi kita di situ tujuannya berkarya aja udah. Kita pengen spreading. Lo harus denger musik gue. Nah udah itu. Right. Yeah. Gue punya karya, punya musik dengerin. Lo dengerin deh gitu. Lo komentarin. Lo mau celah juga nggak apa-apa gitu. Iya. Sampai di situ aja udah. Dan akhirnya pada saat kita bisa manggung kemana dapat tour dari satu brand rokok ya, 7 titik di beberapa kafe dan segala macam, itu buat kita wah gila ya, nih hidup ala rockstar nih. Tapi eventually karena kekumpul 9 lagu kan di album debut itu. Iya, 9 lagu benar. Akhirnya kita setelah yang single Pelangi Semu itu bisa diputar di radio dan akhirnya tanggapannya bagus, akhirnya adalah kita sign dengan salah satu indie label lah ya waktu itu. Bukan Buletin lah. Bukan, itu namanya Artika, tapi kerjasama sama Cipi Record. Oke. Rilis dan bagus sih sambutannya, dan kita berhasil manggung di beberapa tempat yang belum pernah kita datengin ya. Tapi ya pada saat itu memang pada saat itu kita agak merasa salah kita sign kontrak sama mereka karena mereka actually bukan benar-benar fokus di label sih. Jadi mereka agency sebenarnya. Oh, awalnya mereka artis agency? Agency model, agency ini, agency itu gitu. Jadi kita stuck pada saat mereka juga tidak memproduksi album kita yang baru lagi, dan dia juga nggak mau ngelepas. Jadi kita selama 3 tahun tuh terikat kontrak. Oh. Jadi dari tahun 97 sampai 2000 kita nungguin kontrak putus. Nggak bisa ngapain. Manggung aja ini sana. Manggung aja udah. Sama bikin lagu aja udah. Tapi gue inget dulu lah waktu rilisnya di poster kan,
Iya, iya, iya. Dan Waiting Room jadi salah satu openingnya. Oh iya, iya, iya. Wih, itu aja udah megah banget loh buat kita. Itu juga buat kita juga megah banget. Iya, waktu itu album pertama kita tuh benar-benar kita bikin di poster, disupport sama MTV Indonesia. Benar. Ya kan? Terus yang isinya juga ada siapa aja ya? Waiting Room, Jung Van Gangfu, Waiting Room, Step Forward. Oh iya ada ya? Ada, sampai hardcore ada. Gila. Pokoknya gado-gado gitu. Terus sama ini Pesol Air ada nggak ya? Ada. Pesol Air juga. Wah gila. Pokoknya ngebuka untuk buka lu. Ngebuka. Gado-gado deh pokoknya itu. Tapi itu aja karena, wih anjir teh, kita nggak tuh kayak udah mewah banget karena ditata, ada show director. Iya, ada show directornya, terus kita bikin ada dancernya segala macem, ada theatricalnya juga, gitu. Kita ya pengen all out lah. Iya. Pengen all out lah gitu. Itu aja kayaknya yang kita rasain adalah, wah akhirnya ada teman-teman kita yang up the game, udah naik level nih, gue bilang anjing, kita bisa kayak begini berarti nih kayak gitu kan. Makanya kita lihat bangun di Pancasila dulu ya. Sama Waiting Room juga. Karena dulu manajer kita bagi dua, ada Benyo kakaknya udah meraih Waiting Room tuh Chandra, kakaknya namanya Benyo, Benny, manajer lu juga. Sekarang manajernya Noah. Ngeri. Ayo lo. Satu komunitas lah gitu kan. Iya. Terus pasangin tuh kita double bill. Gue duluan, habis itu lu baru kan. Karena di band di The Fly sendiri sebenarnya yang bandel tuh gue. Lo bejah gimana? Ya sama bejah sih ya, sama bejah dulu. Yang bandel tuh gue sama bejah lah ya. Iya. Sama bejah dulu ya. Terus tapi kayak Kin minum nggak, ngerokok nggak. Anjing, straight edge tanpa belum ada ini istilahnya gitu. Oh iya, lurus dia, benar-benar lurus banget. Yang bandel ya gua sama bejah lah, bisa dibilang. Yang lainnya ya enggak lah, mabuk-mabuk biasa. Zaman itu sebenarnya kalau dibilang zaman kegelapan ya, tahun 90-an akhir tuh ya. Endemik itu lah, itu endemik lagi dulu. Jadi gue di kampus gue sendiri aja ngelihat begitu pas dosen keluar, langsung ngumpet. Langsung pada bongkar perabotan. Gue bilang wah gila. Dan nggak sedikit yang akhirnya. Lu ekonomi kan berarti yang di belum yang di itu dipindahin ke si Pulau Mas. Di Pulau Mas 2 tahun akhirnya pindah ke Grogol. Itu Pulau Mas STMT sama itu buset biangnya itu. Biangnya benar. Iya kan? Tapi alhamdulillah sekarang udah berakhir masa itu ya nggak sih? Tapi itulah itu mungkin era yang lo lalui sama The Fly tuh ya, which is dimana lo nggak ada roadmap gimana lo bernavigasi ke anak-anak sekarang ya nggak sih? Iya, dulu juga pun kita terbatas. Lo kalau mau stand out di musik Indonesia, lo harus sign sama label seenggaknya. Dulu. Karena untuk masuk ke TV, untuk masuk ke radio, untuk diliput majalah-majalah, itu kan ibaratnya harus ada sebuah perusahaan yang memang punya kerjasama. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau, ya lo kalau mau memang berkembang cepat dengan caranya itu. Dan lo akhirnya mencapai attain level itu di album kedua. Di album kedua. Di single apa judulnya? Terbang. Judulnya albumnya Terbang juga? Oh, album self-title. Self-title The Fly. Terbang. Wah, itu baru itu. Itu baru ya. Baru itu. Gila, kita tur puluhan kota terus ya. Gue inget waktu itu gue pulang dari Australia tahun 2000. Terus ikut lo tur ke Bandung. Gue moto-motoin. Itu udah lebih grande lagi tuh sekalian. Wah anjrit, gue bilang nih udah another level nih gitu kan. Lu masih ada dancer, lu di make upin dulu. Gue kan dokumentasi tuh, gue tahu ada foto-foto apa enggak tuh ya. Aduh, gue ikut foto waktu itu. Terus itu di saat single Terbang itu jadi hits dan merajai di mana-mana ya. Alhamdulillah single itu memang ngebawa kita sampai di level sampai saat ini lah ya. Lu itu ngerasain tuh itu yang lu tuju nih. Ini nih objektif atau cita-cita gua. Jadi sebenarnya gini Kak. Pada saat gue lagi banyak duitnya dan lagi tenar-tenarnya band gue waktu itu ya. Gue cuma mikir gini. Sampai kapan? Karena gue mikir ini sampai kapan nih bisa sustain. Nah di situ mulai gue berpikiran oke, level kalau mau hidup di musik lo harus punya plannya apa nih untuk lo bisa tetap survive gitu. Nah akhirnya gue coba kayaknya gue pengen berbisnis. Gue bukan jadi spotlightnya deh, gue jadi aktor di balik
behind the scene-nya juga. Karena gini, pada saat gue jadi member The Fly, gue tuh sebenarnya sembari absorb. Gue sembari absorb banget apa yang dikerjakan oleh masing-masing profesional dalam mengerjakan produksinya. Contoh, partikel-partikelnya. Ya, jadi misalnya pada saat gue dulu belum berani mixing sendiri ya, di mixing sama orang sampai ke Malaysia kemana segala macam gitu. Iya? Engineer-nya ya. Album yang kedua ini nih? Album ketiga itu gue mixing full di Malaysia di Synchro Sound, itu studio termegah se Asia Tenggara. Itu yang gue kerjain covernya kan? Iya, lo kerjain covernya. Tapi jangan di situ dulu. Maksudnya yang kedua kan yang obviously Breaking Out itu kan itu tuh. Dan itu 2 lagu di Malaysia juga. Oke. Dan lo ikut tuh? Gue benar-benar ikut, gue ngeliatin gimana caranya mixing, gimana caranya mastering, terus apa sih yang dicari, apa segala macam itu benar-benar gue absorb ya. Sampai pada saat bikin video klip, gue pengen artis yang gue produce tuh benar-benar gue kalau gue nggak megang jadi direkturnya, at least gue tahu nih aimnya mau kemana gitu larinya. Nah di situ gue belajar. Gue ngeliat, syuting tuh kalau pakai film tuh kayak begini, kalau pakai Betacam tuh kayak begini gitu. Terus editnya gue bener-bener gue tongkrongin. Jadi kalau Beja, Adit, yang lain-lainnya nggak terlalu suka untuk ngeliat gimana nih prosesnya gitu. Kalau gue itu heaven banget buat gue. Yeah. Sampai akhirnya gue decide, gue kayak pengen yang jadi produser nih gitu. Nah lo jadi salah satu eksperimen. Cuma waktu itu di saat itu ya album kedua nih terutamanya. Lu ikut tuh di situ prosesnya gimana, dan di situ juga gue nggak tahu nih yang era yang sama apa enggak, yang gue sempat lihat dari beberapa channel yang bilang kalau salah satu yang nge-trigger lo untuk jadi produser adalah momen dimana lo ketemu salah satu engineer-nya yang ngurusin album pertama lo, kalau nggak salah, terus lu di underestimate. Oh iya. Lu bawa bass, ini bass Korea gitu. Wah, lu nonton itu ya. Ya, jadi salah satu yang bikin gue tertarik itu juga pada saat ya gue curious banget sama yang namanya musik nih, nggak sekedar gue perform ngerti main bass apa segala macem terus akhirnya gue jadi musisi gitu, tapi gue pengen tahu nih making a good music itu kayak apa sih? Kayak gimana sih? Kayak misalnya lo dengerin The Beatles tuh, gue sampai wondering, gila ya masa tahun itu tuh pakai apa ya gitu kan? Tapi bisa kok bisa sophisticated ini Queen gitu loh, anjir gila. Ngebayanginnya kayak gimana. Nah, pada saat gue pertama kali masuk ke dapur rekaman profesional, dan pada waktu itu tuh untuk bikin demo, ya ampun, sekarang lo pakai laptop lo gitu, buka, bikin demo, bisa tinggal beli sound card ya. Dulu tuh nggak ada kayak gitu. Jadi lo harus benar-benar nyewa studio proper, dan anak-anak waktu itu patungan. Waktu zaman sebelum ada Pelangi Semu tuh, kita patungan untuk merekam demonya Pelangi Semu buat bisa diputar di radio waktu itu. Nah, saat itu ada engineer-nya, nggak usah sebutin lah namanya, udah meninggal soalnya. Studionya studio di mana? Daerah kota lah ya. Oke. Kayak daerah kota. Langganan label gede itu, Akoris itu kan. Itulah gitu. Musika. Nah terus ya gue merasa direndahkan gitu, kayak apa nih bassnya Korea nih apa segala macam, senarnya juga jelek, besok saya kasih deh lo senar gue ada yang lebih bagus bekas daripada senar lo gitu. Kok gini ya ngajarin, ngasih tahu baik-baik kenapa gitu. Terus pada saat rekaman yang nggak jadi karena ada artis besar yang mau masuk, kita diceramahin gitu. Kalau mau bikin ini begini nih gitu, kayak mereka dia show off gitu. Tapi gue pikir, gue dapat lesson banyak dari dia, tapi kok cara penyampaiannya gini ya. Dan pada saat itu gue punya trigger gitu, di mana gue harus bisa lebih hebat dari dia. Gitu. Gue harus bisa lebih hebat daripada dia. Maksudnya dalam lebih hebatnya gimana? At least gue bisa apa yang lo kerjakan gue bisa gitu. Iya, produce. Akhirnya gue belajar lah, gue sekolah sound engineering segala macam. Itu di era 90-an akhir itu? Iya. Which is belum banyak ya sekolah belum gitu banyak kan? Makanya. Di mana lo? Waktu itu di LPDK, studio 21 tuh, David Klein punya sekolah. Itu gue angkatan pertama di situ. Gue sekolah, tapi gue lebih ngedalamin ke digital recording, karena gue ngeliat future-nya bakalan ke digital semua gitu. Itu masih pakai PC gede-gede loh. Oh dulu kan zaman itu masih pakai pita ya. Tapi gue dulu tuh penasaran banget, kayaknya bisa deh rekaman fully pakai komputer, karena gue nggak ada uang, kita juga internet belum ada. Akhirnya gue nyari di buku-buku bekas di Senen tuh. Anjrit. Gue cari buku-buku bekas di Kuitang, di Senen tuh buku-buku bekas yang pokoknya dunia audio recording, profesional audio tuh yang udah back year 2 tahun, 3 tahun tuh gue tetap gue beli. Gue baca, oh bisa nih ternyata gitu. Anjrit.
Akhirnya disitulah gue pelajarin digital recording sampai akhirnya gue bisa bikin studio. Oh, Nah waktu itu klien pertama gue nih, gak akan lupa nih. Dan gue dibayar berapa tuh gue masih ingat. Wait, ini studio 18 ya kita ngomongin? Iya kita ngomongin, akhirnya gue punya studio itu tahun 2001 ya. Iya 2000, bukan. Tahun 90. 99 dong lah. Waiting room kan di sini bikin. Iya, bukan. Oh itu sebelum waiting room. 97 kali ya, 97, 98 ya. Oke. Klien pertama gue Naif. Serius? Demi Allah. Anjir, album pertama? Album Posesif. Yang, yang... kedua dong itu berarti. Ngapa aku begini? Album kedua kan? Iya. Jangan terlalu. Itu ngerjainnya di kamar gue. Studio belum ada nih, masih di kamar gue. Dan gue inget banget, ya ground rumah gue nih bukan untuk studio ya, grounding listrik segala macamnya itu bukan dedicated untuk studio. Jadi David waktu itu gue taruh mikrofon, mulutnya kesetrum. Aduh, sorry ya Fit kalau nontonnya kesetrum. Di kamar tuh? Di kamar. Gila nyetrum mic lo. Tenang Fit. Solusinya tau gak apa? Gue ambil kaset. Nah, lo kaki lo di sini aja. Anjing lo, gue bilang gitu. Kalau gue lepas ini gimana? Ya udah makanya udah lo kaki lo di kaset aja. Sudah nginduksi. Gila. Itu di sini. Iya. Waktu itu bentar, masternya apa demonya? Demonya waktu itu. Demonya. Mereka bikin demo dulu kan sebelum mereka rekaman. Jadi demo-demonya itu direkam di sini semua. Yang gue ingat banget tuh. Tuh rumah udah lantai 3 ya? Udah. Waktu itu ya? Si Ibal apa si Chandra ya waktu itu. Masih Chandra gitu keyboardisnya. Masih duit. 400.000. Kayaknya bisa nih gue punya studio. Gede tuh zaman dulu. 400.000. Lumayan. Iya, dia ingat banget tuh gue. Anjir. Oh, itu Naif di sini ya? Naif pertama kali. Iya. Waiting room dong setelah itu. Abis itu album propaganda. Album yang gue juga nggak nyangka ada band satu album mau dikerjain di studio sekecil mungil gue punya itu Waiting Room. Iya. Gue sudah dikontrak sama Independent. Iya. Aquarius. Iya. Udah tuh di situ itu album profesional pertama yang gue kerjain. Habis Waiting Room, terus ada Club 80s, ada Super Glad juga segala macem. Di 18 tuh. Si Upstairs juga rekaman. Serius di sini? Matraman di sini rekamannya. Oh gitu, sempet ya? Wah anjir, nggak ini gue. Oh lucu gitu. Ya? Itu scene underground awal-awal. Iya, gue ingat karena even masternya Waiting Room itu lo bikin pakai drum pattern ya, bukan live drum. Iya, waktu itu karena studionya belum bisa buat take drum, kita pakai drum MIDI, pakai drum machine gitu kan. Gila. Dibikin semirip mungkin. Padahal si Waiting Room itu Akbar mainnya kan jago dan ada triplet-tripletnya gitu kan. Wah, udah mati gue. Berapa bulan ngerjainnya tuh? Akhirnya bikin kan. Nah, pada saat jadi dibawa ke Aquarius si Buluk ketemu sama Ahmad Dhani. Wah, ini drumnya bagus nih. Drum asli nih. Iya, drum asli. Wah, keren ya. Dalam hati gue. Dhani, kalau kamu nonton, kamu dibohongin. Gila. Oke, jadi banyak juga sejarahnya ya yang di sini ya. Iya, lumayan. Alhamdulillah lah. Di PON itu juga itu udah set course tuh. Dalam artian lu udah serius bermusik. Masuk ke periode di mana The Fly nge-produksi album ketiga, which is Simply Tatal 3 ya masalahnya. Episode 3. Episode 3, sorry ya. Dan gue baru pulang dari Australia, ditawarin sama bapak ini, kerjaan cover album gue dong. Ayo deh, gue bilang gitu kan. Terus sama Chandra ya. Di situ gue inget banget, lo determine untuk bikin album versi lo, which is lo sama Kin udah obviously jadi lead-nya. Lo mau bikin album yang lebih agresif dan rock, gue inget itu. Iya. Karena lo pengen itu terrefleksikan juga di cover albumnya. Gue pengen bikin ini album agresif kak gitu. Hari kita bikin gambar gitar futuristik. Gitar futuristik dengan warna silver. Iya, terus begitu cover mukanya juga kita bikin kayak David Bowie. Gue ngambil referensi dulu dari album The Best-nya. Dan di situ lo ngerasain nggak kalau lo tuh mungkin kembali teori yang lo bilang tadi, label tuh kalau ngeliat artis yang udah gede sebagai nominal, dia nyerahin apa aja mungkin ya. Apa mau lo gue ikutin waktu itu ya. Jadi gue juga bingung juga sih pada saat itu. Gila ya. Sorry, lo udah di Sony BMG waktu itu? Bukan, waktu itu masih BMG. BMG aja? Masih BMG. Label yang sebelumnya juga BMG? Iya, yang album kedua BMG, album ketiga BMG, sampai album keempat gue di BMG. Oke. Album kelima baru pindah ke Sony. Oke. Nah pada saat itu,
itu album bisa dibilang eksperimental. Itu salah satu album yang terapih versi gue ya. Dan gila, segala macam eksperimen yang bisa gue kerjakan dan bisa gue lakukan aja. Bener. Karena pada saat itu gue dapat kebebasan karena previous album gue yang kedua meledak. Yang ada single terbang meledak. Jadi label tuh nggak banyak nuntut ini itu. Malah cincong kan. Gue bikin video klip. Wah, tuh sempat heboh ya, karena modelnya anak-anak Down syndrome. Oh, yang dibikin sama Platon. Betul, apa judulnya? Berlalu judulnya. Berlalu, iya. Iya kan? Itu eksperimen benar-benar. Dan pada saat itu bukannya kita mau mengeksploitasi gitu. Jadi ada dua kubu nih yang saling ini. Wah, The Fly eksploitasi loh. Kita nggak eksploitasi, kita ngasih tahu bahwa ini loh anak-anak ini tuh ada. Itu di media ya, belum ada sosmed kan? Belum ada. Ada di lingkungan kita. Sampai dibikin diskusi waktu itu di TV. Tentang ini, video klip ini sebenarnya boleh nggak sih pakai anak-anak ini? Padahal nggak gitu ya? Padahal anak-anaknya happy, ibu bapaknya apalagi happy banget pada saat itu, karena ya anaknya tiba-tiba muncul di TV apa segala macam gitu, yang in the real world kan nggak ada kesempatan. Iya. Tapi yang gue ingat waktu itu juga salah satu single andalannya Palsu. Ya. Lu berhasil ngajak Otong waktu itu lagi gila-gilanya Coil baru keluar kan. Iya. Dan itu pairing menurut gue yang kalau sekarang istilahnya anak-anak sekarang collab-nya tuh beyond tuh. Ya nggak sih? Kepikiran apa lo tuh ngajak Otong tuh? Jadi awalnya pada saat gue nonton last show-nya Pupen. Oh iya. Jadi sebelum jadi Seringai itu kan bandnya Aryan Pupen kan. Iya, yang bikin si Buluk tuh. Di kok Manari? Hotel apa? Hotel Bokep tuh. Iya. Udahlah itu. Maharaja. Anjir. Iya. Ya, ada satu klub di situ, last show-nya Pupen, salah satu yang main di situ Coil. Iya. Dan waktu itu bawa striptease. Iya. Ya kan? Kita mau anjing. Ini band, kita tuh benar-benar over the limit semua ya. Iya. Jadi band manggung bawa striptease. Anjing. Sadis. Tapi gue ngeliat di situ, kayaknya seru nih growl soundnya si Coil. Terus gini, basicnya tuh gue pribadi, gue penggila Nine Inch Nails. Gue penggila Nine Inch Nails, gue suka Marilyn Manson, gue suka banget Rammstein. Industrial music lah ya. Jadi pas ngeliat Coil itu, waduh, ada juga nih yang sukanya sama kayak gue gitu. Dan pada situ gue ngomong makin seru ya, kayak kapan-kapan kita ajakin kerjasama kali si Otong collab ya. Bikin yang aneh aja sekalian live, yang nggak mainstream. Oh ya udah boleh tuh. Nah pada saat itu bikin nih lagu Palsu, gue ingat banget. Bikin lagu Palsu, tapi straight rock aja biasa. Kebenaran hari itu gue lagi sakit, jadi gue nggak ikutan latihan. Jadi Kin yang latihan direkam sama tape deck gitu ya, direkam. Pada saat mereka pulang, gue dengerin lagunya. Wah, ini bisa dirubah jadi industrial nih. Akhirnya pada saat itu anak-anak main, gue rekam tanpa sepengetahuan anak-anak, gue rombak itu. Jadi aransemennya jadi industrial rock. Gue rombak jadi industrial rock. Pas anak-anak latihan, Kin datang, lagu lo, gue udah rombak-rombak. Hah? Dirombak apa? Dengerin aja. Wih. Di situ, kayaknya ajakin Otong di lagu ini nih. Ya udahlah akhirnya. Iya. Ada Om Bagus ikutan juga. Tuh, Bagus Netral di situ. Di album itu. Jadi itu album yang paling gue suka lah. Bisa dibilang album paling ambisius The Fly mungkin ya. Bisa dibilang album. Dan for information, album ini bentar lagi baru kita remaster album ini. Kemarin makanya nanyain kalau masih punya desain nggak? Iya, itu dia. Gue lagi remaster. Karena kalau kita pakai master yang lama agak kurang gitu ya. Jadi kita remaster, jadi album-album yang lamanya The Fly kita akan remaster ulang, kita akan rilis lagi ulang. Kontraknya udah putus dari akhirnya udah putus, dan si Sony Musiknya kan hak pemilikan masternya ada di mereka. Jadi mereka yang mau biaya untuk remaster segala macam. Gue lagi remaster nih. Oh, oke. Nah, malah sekarang trennya nih Kak, udah beberapa studio tuh udah beralih sekarang mau bikin studio Dolby Atmos. Maksudnya? Jadi immersive sound, immersive musik itu jadi ibaratnya gimana ya bisa dibilang? Lo bisa dengar musik lo tuh mengelilingi lo. Oh, oke. Surround sound. Kayak surround sound ya. Tapi ini udah sampai di atas Kak. Anjir. Bukan hanya sampai belakang doang, sampai di atas gitu. Nah, immersive musik itu sekarang lagi tren nih. Jadi kayak Apple Music segala macam itu udah mau bikin back catalog yang kayak si Beatles apa segala itu mau dibikin remaster jadi 5.1. Dolby Atmos, sorry. Okay. Jadi Dolby Atmos.
Nah itu kerennya lagi, ibaratnya lo bisa menikmati Dolby Atmos itu kalau lo nggak punya sistem, pakai headphones biasa tuh bisa. Wih. Jadi lo berasa misalnya gitarnya udah muter keliling-keliling gitu. Nah kita ada band gue, si The Fly itu akan mikir juga, kayaknya ada beberapa lagu yang kita mixing ulang, dia di Dolby Atmos seru kali ya gitu. Karena ada future-nya kan situ sih kalau gue lihat. Udah tersedia di studio sini juga ya? Udah banyak, gue baru bikin lagi di atas. Wah anjir, ada studio lagi di atas? Iya. Wah ngeri itu, kita tungguin itu ya. Karena itu kerasa sih itu dimana The Fly di situ gue lihat jadi satu-satuan yang sadar ini full force kita nih kayak gitu kan. Iya benar. Lo sebagai produser juga kayak udah percaya diri, udah confident gitu kan. Which is kenapa kira lo ngerekrut The Brandas di situ. Lo cukup punya percaya diri. Gue inget banget kita habis kawinannya siapa ya? Lo nge-pitch yoga ya. Pokoknya di Sudirman kan waktu itu ya. Iya. Di gedung apa? Di masjid. Iya pokoknya habis resepsi. Lupa lah gue. Jongkok kayak di bawah gitu lah, jongkok. Gimana kak, lo gue produserin gue bilang, oke nih lah begitu. Jadi di poin itu Levi nawarin untuk lu gue produser kayak gitu. Itu pertimbangan apa lo waktu itu? Ya, lo kan waktu itu kita udah sering bersinggungan di Bibis juga ya, iya. lo sering datang situ. Gue cuman berpikiran gini kak, gue bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa gue lakukan di The Fly gitu. Mungkin juga sama. Iya. Nge-produce dan mengarahkan sesuatu yang outside yang biasa kita kerjakan. Iya. Itu art kak, kalau menurut gue. Iya. Jadi ibaratnya nge-produce itu sebenarnya art. Jadi lo harus punya visinya dulu mau kayak gimana. At the end, ibaratnya pada saat prosesnya kayak lo bilang, gue mau tambahin ini. Aduh, pemain trompetnya ini aja, ingat kan? Amar, Malik. Pengen ada suara ceweknya. Ada satu request yang gue pikir, yang gue selalu gue pikirin itu anjing gue kerjakan juga apa yang di request sama anak bandnya. Yaitu Eka pernah ngomong gini ke gue, Lev, gue pengen ada bajai dari mulai berhenti di starter bunyinya sampai bajai itu nyala. Anjing, iya benar. Ya kan? Wah anjrit nih gue bilang gitu. Tau apa yang gue kerjakan? Tukang bajai. Gue panggil tukang bajai. Gue tarik kabel sepanjang-panjang sampai pinggir jalanan. Ya Allah. Terus, ayo pak. Nah, yang lucu ini ada satu yang lucu. Lo mungkin lo nggak tahu ya, anak-anak Brandas nggak tahu. Pada saat di starter, bajainya mogok beneran kan? Ya. Nggak mau nyala lagi. Jegrek. Pak, waduh mas, bentar ya. Akhirnya setengah jam nungguin dia ngebenerin mesinnya. Tapi kan masuk di album tuh. Ya mas, nggak nyala lagi nih, gitu kan? Iya. Parah tuh. Terus sama satu lagi request lo, gue ingat banget. Lev, gimana caranya kita manggung di sebuah garasi atau gudang? Waduh. Ya inget gak? Iya. Akhirnya gue minjem ini gudangnya Vicky Canipar. Canipar Center. Iya sih. Vic, gue live audience. Gudang lo gue pinjem ya. Wah, buat apaan? Buat record The Brandas. Itu udah jadi panggung dia, cuma belum bisa main buat umum. Tapi dan itu akustiknya juga belum jadi banget, makanya jadi bunyinya gema-gema gak karuan kan. Ya udah pakai aja lah. Wah. Live lagi ya, nggak pakai metronom kayak gitu. Dan abis itu live, gue mau artworks-nya itu ada Metro Mini-nya. Wah, anjir deh. Jadi malu gue. Enggak. Tapi iya, waktu itu kan permintaannya anak-anak Brandas kan, wah, iya gimana sih? Lu lagi dapat teamwork yang apapun yang lo cita-citain, gue coba merealisasikan. Betul. Bener nggak? Akhirnya, ya udah pas nih. Di depannya Vicky Canipar Center tuh isinya Metro Mini semua. Akhirnya foto lah. Temen lo Ernest yang foto? Adrian. Oke. Adrian bukan ya? Lupa gue. Bukan Adrian Tomo kan? Bukan. Kacamata Chinese tuh. Iya. Adrian. Gue kemarin ketemu di Bali by the way kemarin. Iya, dia benar Adrian. Adrian ya. Keren tuh fotonya tuh, Lev. Tuh gila tuh. Itu seru tuh benar-benar. Kostum, apa jahit dulu. Pacarnya si Bayu. Terus ini satu lagi, video klip. Yang Obsesi Mesin Kota ya? Yang di bengkel. Ada dua, iya. Obsesi Mesin Kota sama 24 lewat. Nah, yang Obsesi Mesin Kota tuh. Idenya apa ya? Wah, kita syuting di bengkel, tapi harus ada ceritanya lainnya. Oh ya, kita bikin aja endingnya tuh gue kasih ide gini. Endingnya gini aja. Ternyata bensinnya itu air kencing. Iya, gila. Wah, terus Eka lo ngomong di situ tuh Kak. Wah, itu ide brilian. Oke, ya udah. Jadi endingnya tuh semuanya pada kencing, terus diolah jadi bensin. Oke, jadi. Tuh.
Itu nggak Gue mikir. berterima kasih banget lah gitu. Sama-sama. Itu album fenomenal ini nih. Pokoknya karena gue apa namanya, frankly speaking lah, album ini nge-break out the Beranda. Oh iya, alhamdulillah. Iya kan, kalau 24 lewat, Benar. kita bisa tur kemana-mana. Dan ini salah satu album yang bikin lo manggungnya banyak Betul. banget kan, benar? Benar. Iya, aduh, selamat lo. Gila, bapak ini dah pokoknya. Bahkan lu di dokumenter lu bilang, kalau secara finansial itu yang bikin gua hampir kolaps sebenarnya. Gitu. Iya. Karena banyak BM lah, Pe. Iya, waktu itu kan gue sama Ken permintaan. sama Ken kan, berdua kan sama Ken kan. Terus gue bilang, kita nurutin semua kemauan dia nih. Minta Abdi. Oh iya, additionalnya nggak kira-kira bos. Adian Aditomo, Abdi Sleng, siapa lagi Tika, Amar Malik. Main banjo tuh siapa gue nggak tahu tuh, dari bandnya Tanto Yahya. Temen iya. lo tuh. Aduh, gue lupa deh itu siapa. Iya. Pokoknya temen lo, gue kenal. Ada bandnya Tanto Yahya bisa main banjo. Oh iya. Dia ngikut. Aduh, anjir, Iya sampai kan? lupa gue. Keyboardnya si Johnny siapa namanya? Lupa gak? Jago banget. Iya. Tapi itu gila ya, coba kita bikinin behind the scene ya. Dokumenternya. Itu dokumenter itu keren tuh. Ya ampun. Sudahlah, ada di kepala kita masing-masing. Iya, kenangan indah tuh. Tapi itu jadi mas poin buat kita ya. Obviously lu sebagai produser, gue sebagai band. Iya. Kita saling belajar. Dan lu juga akhirnya dari situ melanjutkan perjalanan sama The Fly dengan yang terindah. Keindahan di dunia. Keindahan di dunia. Yang berikutnya tuh ya. Itu album terakhir Bejah ya. Iya betul. Album terakhir Bejah. Gue inget juga nih. Apa tuh? Ini orang yang pertama kali nelpon. Lev, kenapa kak? Ini nih, gue dapat email. Kayaknya ada fotonya Bejah nih, kesebar. Hah, foto apaan? Itu lo yang nelpon gue. Iya. Iya. Oh, itu dari gue lah. Iya, dari lo. Oh. Kak, yang mana kak? Aduh, gawat sih ini lah. Aduh. Gue lagi kerja di MTV lah. Iya, makanya. Iya. Terus gue bilang, apaan sih? Wah, itu lagi pecah-pecahnya lagi tuh kan, Iya. lo lagi gede-gedenya. Wah. Waduh. Pacaran dulu ya. Oh iya. Udah. Sudahlah, itu lah. Tapi itu udah formasi berempat ya, tinggal lo, Kin, Bejah, Sama dan Adit. Ya, drummer waktu itu udah ganti-ganti. Additional si Jordan ya. Si Jordan. Dan berempat itu cuma sampai album keempat. Despite dari apa yang kita udah tahu, kasus-kasus Bejah udah terdokumentasikan oleh Lev ya. Tapi apa kalau ngerasain waktu itu chemistry-nya The Fly gimana di titik itu tuh, Lev? Aduh, kalau kita ngomong gini ya, di saat lo kerja zaman The Fly lagi kenceng-kencengnya, kayak misalnya lo bisa mikir bahwa gila ya kerja 1 bulan ini kayak lo bisa ngumpulin duit buat setahun gitu kayak. Sampai di posisi pada saat terakhir yang ada kasusnya Bejah dan otomatis untuk Indonesia ya, kasus yang agak negatif itu bisa dibilang membuat coreng nama bandnya. Itu bisa dibilang ini tuh, Lev, seks skandal pertama ya di Indonesia ya. Iya. Sebelum ada Ariel dan lain-lain. Betul. Akhirnya kita secara sales tuh anjlok. Itu pengaruh banget. Oh, pengaruh banget. Dan di situ gue mikir, wah, gig banyak di band atau dibatalin. Gig banyak yang dibatalin segala macem ya, buat kita ini cobaan nih gitu. Tapi ya secara finansial kita jatuh, tapi kan ibaratnya lu harus ingat lagi bahwa pada saat lo jatuh itu tujuan lo main musik tuh apa sih? Iya. Ya kalau misalnya kita bilang lo berkarya ya udah, kalau nggak laku atau segala macam karya aja terus gitu. Sampai detik ini sih. Modus operandi tetap ya. Sampai detik ini gue makin lagi mau bikin single lagi. Iya. Tapi dari situ itu juga yang ada faktor dikeluarkannya Bejah dari The Fly. Ini dia nih. Banyak yang menganggap bahwa Bejah itu dikeluarkan dari The Fly. Kita nggak pernah kick Bejah. Lebih ke dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri, katanya mau melanjutkan kuliahnya. Oh, oke. Ini Bejah sendiri yang ngomong, maksudnya. Iya, Bejah yang itu. Dan ada surat ini ya, surat pengunduran dirinya dan alasannya kenapa segala macem. Waktu itu gue nggak tahu deh disimpan di mana sama Benyo itu suratnya. Tapi pada saat itu dia mengundurkan diri karena mau melanjutin kuliahnya. Dan itu gue ingat banget, pengunduran dirinya dia itu di panggung terakhir kita di Kalimantan. Jadi kita lagi tur Kalimantan tuh.
tur Kalimantan ke Sampit, Mangkalan Bun, mana lagi muter-muter. Nah, untuk support album keempat itu. Dan itu udah momen terakhirnya Beja. Dia resign di panggung terakhir, dia ngomong bahwa gue resign dari The Fly gitu. Ya. Iya. Ya kita udah Baja ada jadi salah satu public figure yang udah baik dikenal orang gitu, kita udah terdokumentasikan gimana perjalanan gitu. Yet you guys marching on, tetap terus ya, ngerilis beberapa album lagi, If Loving You Is Right, I Don't Wanna Be Wrong, terus ada setelahnya apa? Ada lagi lah, beberapa single, beberapa album. Gitu. Udah berapa album sekarang The Fly itu? The Fly itu album tuh kalau nggak salah 6 ya. Tapi single sih lumayan banyak, hampir 8 apa 9 single. Dan udah melalui berapa vokalis setelah Beja? Beja, Firman Siagian, atau dipanggilnya Firman Idol ya dulu kan namanya dari Indonesia. Terus sempat Teddy. Nah Teddy ini kita nemuin orang yang suaranya unik ya. Tadi kita mau bikin ini side project aja karena suaranya nggak matching sama The Fly gitu. Yeah. Akhirnya kita dapat sebuah label waktu itu Falcon yang pengennya, oke, lo gue produce tapi ini jangan jadi band lain, ini tetap The Fly aja. Ya udah ya sama Teddy satu album, capek lah nyari vokalis, Kin yang nyanyi sekarang. Setelah Teddy sama Teddy itu? Setelah Teddy selesai, Kin ya jadi lead vokalnya Kin. Banyak yang bilang, wah kita pengen tetap sama kayak dulu dong, kita lebih suka suaranya Beja gitu. Kadang-kadang gue suka nanya gini, oke lo suka suara Beja yang di lagu apa? Lagu Terbang. Yang bagian mana? Bagian refnya. Yang mana coba lo nyanyiin? Yang ku ingin terbang bersamamu. Nah itu, mereka ngira itu suara Beja. Tapi sebenarnya itu suara Kin. Oh iya? Itu suaranya Kin. Oh, jadi bagian ref Beja. Verse Beja. Chorusnya baru? Chorusnya atau refnya Kin. Dan semua refnya itu Kin yang nyanyi. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya emang Kin udah dari dulu jadi vokalis The Fly sebenarnya. Iya, hits pertama lo kan Kin sebenarnya vokalnya. Iya. Pelangi Semu Kin juga yang nyanyi. Iya. Iya udah lah ya, balik ke asalnya. Ya udah lah itu aja yang nyanyi deh, kita tinggal cari additional aja. Benar. Rio Dewanto dulu cuma one off aja tuh. Ya, one off Rio Dewanto. Nagita Slavina juga pernah. Ngeri tuh. Kita kolaborasi sama istrinya Raffi, which is itu orang yang paling banyak look up sama. Mantan tapi tahu tadi ya. Itu kemana Pak Mas Nagita kan Masnya? Iya benar, gue bilang gitu. Oh iya. Tahu gitu kan. Pokoknya yang Karikol ngomong gitu, oh udah tahu terbang gitu. Udah ini yang nge-break out. Tapi yang jadi motivasi itu tetap berkarya. Tapi lo juga di tengah-tengah perjalanan kehilangan Adit juga, kayak gitu ya. Bahkan ini ada elemen ke religi faktor gitu. Ya. Beja juga sana ke situ. Ya, Beja kan dulu tuh sempat kita mau bikin reuni sebenarnya. Reuni The Fly balik lagi. Gue pernah lihat fotonya tuh. Iya kan, Beja juga balik foto bareng lah gitu. Kita foto bareng. Setelah ada beberapa konflik lah dari kita sama Bejanya. Tapi akhirnya ya kita udah tua-tua ya, nongkrong apa segala macam bareng lagi. Kita bikin ini aja, reunion. Udah ada yang mau, malah salah satu promotor gede gitu ya. Mau. Gue makin juga udah mempersiapkan musik kayak gimana, kita bikin show-nya. Tiba-tiba Beja memutuskan untuk hijrah. Di momen itu ya? Ya, setelah beberapa bulan setelah itu dia memutuskan untuk hijrah dan dia udah gue ya gantung mic lah ibaratnya. Memperdalam agama aja. Gue memperdalam agama gitu. Tapi menurut gue ya it's a good thing buat dia. Karena untuk pun Adit. Dan Adit tuh masih tetap sama gue, tetap manggung, tetap manggung. Belum ikut Beja. Nah di tahun baru 2019 tuh, tahun baru 2019 kita manggung di Garut, acara tahun baru. Kembang api, terus tadi nyamperin gue makin, guys, ini panggung terakhir gue. Kenapa? Gue mau ngedalamin agama. Oh ya udah. Itu pilihan hidup lah ya. Iya. Tapi lu nggak ada keinginan untuk ngebentuk gimana ya?
ya gue tahu, gue udah kenal lo lama, lo makin kalau jantung dan nyawanya The Fly itu di lo berdua mungkin ya bisa dibilang. Tapi lo nggak mau ada keinginan untuk nge-expand The Fly as a full force band gitu? Saat ini tuh kita selalu pakai additional ya. Dan aduh itu dia, karena gini ya, balik lagi ke statement gue yang awal, lo tujuan ngeband lo tuh apa gitu. Iya. Ngerti gak sih? Maksudnya lo masuk The Fly, band legend nih, oke berarti pasti job gue banyak. Benar juga. Gue makin kadang-kadang, aduh duit kas habis nih. Ya sering juga kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya memang pengen berkarya bener-bener nggak mikirin nantinya bakalan karya yang bakalan harus ngetop dan segala macem, ya dan orangnya cocok dengan itu ya kenapa nggak juga sih. Iya. Why not? Tapi untuk saat ini kayaknya belum ada yang bisa, karena kan kita juga mikirin ya, kalau dia menggantungkan nasibnya di band ini ya, ntar lo kalau udah punya bini sama anak lo gimana ngasih makannya gitu, kalau misalnya band ini lagi nggak produktif kan itu. Terus selalu yang kita kadang-kadang kita pikirin kalau misalnya ada orang baru yang masuk ke kita. Ya itu kan bisa ditanya komitmen di awal ya, dalam artian gue nggak bisa janjiin lo apa-apa, tapi kita bisa bergerak bareng gitu. Yang udah komitmen juga ada, akhirnya build juga. Oh gitu. Jadi kalau menurut gue adalah kita ini. Tapi kalau misalnya memang ada yang kita nggak tahu lah, gue makin juga nggak bisa meramal feature-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang ada orang-orang yang sincere untuk, yaudah yuk gue bantu The Fly. Berarti lo berdua nih, Levi dan Kin ini otaknya The Fly gitu. Gue bantu nih. Misalnya gue jadi ototnya atau jadi motornya juga untuk membantu perjalanan karir lo berdua. Kita bikin The Fly dengan semangat baru, ya kenapa nggak juga. Tapi ya belum tentu segampang itu nyarinya kan. Kayak nyari jodoh ya kak? Iya benar. Iya sih. Nah, kliknya itu ya? Iya. Ya gue juga orang yang udah punya band pasti tahu gimana perjalanannya, prosesnya untuk nyari orang yang chemistry-nya nyambung sama kita kayak gitu kan. Betul. Dan kalaupun udah ketemu juga belum tentu sustain. Kayak gitu. Iya. Lo kesusahan nggak sih Lev? Kayak maksudnya tadi lo juga Levi kan juga sekarang aktif sebagai guru dosen di. Ya, gue sebenarnya nggak dosen. Ibaratnya gue nggak hanya dosen aja, tapi gue ngajar di beberapa. Kadang-kadang dipanggil jadi untuk pembicara, untuk seminar paling banyak seminar lah. Iya, gue lihat di Instagram itu. Banyak seminar, tapi juga pun ada beberapa SAE juga bantu ngajar juga musik bisnisnya. Terus ada beberapa juga. Kalau misalnya dulu Ami pernah bikin juga keliling musikologi itu untuk ngajarin tentang produksi musik, tentang rekaman segala macam. Gue juga ikutan sering pembicara gitu. Okay. Buat gue berbagi itu ibadah lah. Ngajar ibadah lah. Bagi ilmu. Bagi ilmu gitu. Kalau bermanfaat kan alhamdulillah. Iya. Tapi lo tadi juga bilang di murid-murid di SAE lo bersinggungan dengan musisi-musisi generasi baru yang berbeda pola pikirnya dan pola pergerakannya. Itu gimana? Bisa lebih di detail? Enggak. Jadi gue malah bukannya menganggap sesuatu yang baru itu adalah jelek, tapi gue ngelihat point of view. Oh, kalau lo starting nih kayak lo nih Lev zaman dulu belajar gimana cara produksi musik. Kalau lo berpikir seperti itu, kalau anak sekarang udah beda. Karena kan toolsnya juga beda-beda. Iya, lebih instan sekarang. Lebih instan, lebih cepat. Nah, sekarang limitasi udah nggak ada kak. Kalau kita dulu mau ngapa-ngapain, ide kita banyak, tapi kita punya limitasi macam-macam. Mau bikin visual video klip susah. Tapi zaman sekarang lo bawa handphone, pinjam temen lo punya handphone yang kamera ada 3 yang bagus itu, udah jadi bagus gitu. Iya. Sekarang lebih mengerikan, kenapa? Karena yang penentunya adalah kreativitas lo sendiri. Jadi ibaratnya kalau toolsnya sekarang tuh udah banyak. Lo mau promosi, gampang. Tapi gimana caranya lo bisa stand out? Nah, itu yang susah. Iya, lebih sulit lagi ya. Iya. Tapi kalau gue ngeliatin pola pikir beberapa orang-orang yang baru ya, ada yang murid gue juga segala macam. Mereka gather force-nya tuh dengan, ayo kita kolaborasi. Misalnya ada yang temennya jago visual, apa segala macam, itu kita bikin collabs. Nggak harus dengan duit kan, tapi dengan kita bikin porto bareng-bareng aja, itu sebuah sesuatu yang saling membanggakan gitu istilahnya. Kerjasama. Nah sekarang tuh kalau gue ngeliat scene seperti itu. Cuman itu tadi problemnya adalah gimana caranya di antara semua orang yang berbuat yang sama lo ada di atas stand out. Iya, karena semua punya kesempatan yang sama ya.
Punya kesempatan yang sama, lo stand out dari segi materinya bagus apa segala macam. Wave-nya, apa namanya, ibaratnya luck-nya lah. Luck faktornya. Luck faktornya juga. Nah, itu juga bermain lebih sulit didapatkan iya. chance-nya. Karena kan sekarang tiba-tiba ngetop ya. Kita mana tahu lah Citayam Fashion Week tiba-tiba naik ya. Iya. Jadi gimana? trending. Jadi trending kan. Gak ada yang bisa ini. Lagu yang konyol tiba-tiba jadi Trending viral TikTok. segala macam. Nah, sekarang gimana caranya lagu lo viral itu yang jadi tanda tanya. Resepnya itu apa? Nah, itu kan berarti kan itu yang lebih harus dipikirin untuk anak-anak sekarang. Iya. Kalau gue ngeliat mungkin yang missing gitu, yang hilang itu adalah proses itu tadi sih. Karena saking instannya, bedroom musician banyak, prosesnya lo bisa bikin literally in hours, dalam jam-jaman, udah jadi lagu. Jadi proses appreciation buat proses itu yang hilang kalau menurut gue sih. Iya sih. Kayak gitu. Jadi begitu ketemu titik di mana mereka gagal, mereka nggak sustainnya nggak lama kalau menurut gue gitu. Kayak gimana caranya bikin yang, atau iya benar sih, ibaratnya kalau pada saat dia nggak jalan nih, udah. Iya, orang-orang kayak, gue kayak mengglorify ke dinosaurusan kita gini ya. Cuma maksudnya kita kan out of sheer force for the love of music ya, kayak gitu. Betul. Nah, kita bisa survive sampai sekarang walaupun ya ada kekurangan yang ntar gue terangin gitu. Cuma at least kita karena kelakuannya karena musik dan kita tahu prosesnya, kita bisa bertahan sampai sekarang gitu. Betul. Whatever it takes gitu. Tapi ada satu mungkin yang menurut gue kekurangan kita lah, kalau menurut gue itu adalah keterlambatan kita, bukan keterlambatan kita ya, kita udah nggak bisa catch up lagi dengan tools dan medianya, kalau menurut gue sih. Gitu. Di generasi musisi atau entrepreneur anak-anak yang lebih baru ini, mereka udah lahir di tengah medium yang udah jadi udah jadi hygiene factor mereka. Lahir di tengah gadget. Iya, benar. Jadi mereka udah bisa semuanya udah bisa dijabanin walaupun belum tentu sustain. Kalau kita mesti belajar lagi nih masuk sana, bener nggak sih? Dan itu kalau buat gue sih, walaupun kita udah bangkotan gini ya, gue masih tetap tertarik untuk belajar apa yang mereka kerjakan sih sebenarnya. Iya. Gitu, karena balik lagi, kita tuh ngalamin dari mulai kaset kan Kak, kaset, CD, ringback-tone, masanya, terus MP3. Bukan, ini dulu iTunes download. Oh yang iya. kita yang maksudnya yang sah yang berbayar ya. Iya. iTunes, dan akhirnya sekarang streaming. Kan itu udah berapa platform yang kita jabanin. Benar. Dan ternyata dari semua platform jualan musik itu approach-nya beda. Iya. Jadi kalau misalnya lo ngerasa, nggak kecap nih sama sekarang, ya emang kita mau nggak mau kita harus nyemplung juga sih kalau menurut gua untuk mempelajari gimana caranya ya. Oh, sekarang tuh ibaratnya kayak gini lah. Gua kasih contoh. Sekarang itu ternyata kalau lagu lo pengen laku, gimana caranya lo masuk di banyak playlist. Nah, udah itu. Iya. Ya itu sih in a way research dari metadatanya mungkin yang dari demografi si pendengar, which is semua udah available via platform-platform digitalnya gitu kan. Itu juga yang bikin jadi mempermudah mungkin generasi musisi sekarang yang udah lagi aktif untuk ngebaca audiensnya gitu. Kalau kita nggak tahu audiens kita siapa dulu ya. Ya main bikin aja gitu kan. Iya. Oh ternyata di Malaysia ada, oh ternyata di Brunei ada, oh ternyata di... Sama satu lagi lah yang benefit anak-anak sekarang punya, waktu. Kita waktu kita sempit nggak sih, mesti ngejuggling keluarga ini. Benar. Mereka sekarang yang baru-baru ini bisa fokus nih gue. Dan juga pilihan berkarir di musik lebih legit, lebih valid. Dan lebih bisa dibilang bisa gini ya. Gila, gue ngajar sempat beberapa kali jadi seminator di SAE, terus juga ngajar juga di musik bisnisnya di sana, di mata pelajaran musik production. Gue cuma mikir gini, anjir nih sekolah kenapa baru adanya sekarang ya? Kalau nggak dulu ya? Gue nggak akan masuk Trisakti. Iya, belajar ekonomi 4 tahun, 7 tahun lah. 7 tahun. Ijazah gue belum diambil. Sampai detik ini, sumpah. Asli. Beneran. Masih nyangkut itu tuh? Enggak gue ambil. Iya, jadi gini ya, gue cerita ya Kak. Gue wisuda nih. Set,
foto sama nyokap bokap gue lari ke parkiran nyari taksi. What? Manggung di Jogja. Iya. Ini Dia dari palanya live. udah di mana tuh ya? Manggung di Jogja karena gue diteleponin live acara, gue ingat banget acara Indosat tuh. Live udah di mana? Udah kelar belum seminar ininya apa namanya wisudanya? Udah nih gue ke mobil. Jadi pas gue ke mobil gue di belakang itu mobil. Akhirnya gue tinggal mobil gue naik taksi ke bandara. Anjir. Dengan pakaian Toga. Dan sampai sekarang jasanya nggak gue ambil. Aduh bener, jangan ditiru ya guys. Gitu. Iya benar. Tapi lu kan di seminar itu, lu di seminar workshop dan kelas-kelas lu berhadapan dengan ya anak-anak yang baru ini. Apa sih yang mereka tanyain kalau lu lah mayoritasnya gitu? Yang mereka pengen tahu, obviously ini apa resiprokal ya, lo pengen tahu dunia dia pengen tahu dunia lo gitu. Jadi kalau bedanya mungkin Kak, kayak dulu kita mikrofon tuh jenisnya apa aja sih gitu. Wah, itu kita mesti nyari buku kan. Tapi sekarang lo tinggal buka handphone lo, lihat di YouTube atau di Google, itu udah semuanya ada. Nah, tapi mostly anak-anak yang yang masih baru itu mereka tuh nggak ada basicnya kan. Yeah. Mereka nggak ada basicnya, mereka nggak tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Terus jadi terkadang gini loh. Terkadang pada saat informasi itu terlalu banyak yang lo terima, lo akan bingung nyortirnya mana sih yang mesti gue follow gitu. Nah kebanyakan pada saat gue bikin seminar atau apa, mostly anak-anak itu cuman nanyain, Mas yang gue udah lakukan kayak gini-gini bener apa enggak sih? Yeah. Nah kayaknya kayak seperti itu. Jadi ibaratnya gue lebih memandu mereka untuk ya tracknya harus bener aja udah gitu. Iya. Dalam urusan produksi musik ya kayak gitu sih. Most efficient dan most effective efficient track tuh lihat mana gitu ya. Gitu. Kadang-kadang juga gue nge-coaching untuk dulu sempat jadi pembicara di beberapa kompetisi musik kayak Meet the Label apa segala macam, gue jadi pembicara. Mereka tuh selalu nanya gini, Mas, kalau bikin lagu hits itu gimana sih gitu. Itu kan pertanyaan yang gimana sih bikin lagu sejuta kopi kayak gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Dan anak-anak yang nanya itu memang baru belajar bikin lagu. Nah pada saat itu gue selalu bilang ke mereka bahwa lo harus punya repertoar sebanyak-banyaknya. Misalnya genre lo apa gitu, misalnya hardcore gitu, ya udah. Menurut lo band hardcore mana yang lagunya sukses meledak di pasaran? Lo kumpulin, lo bikin playlist gitu. Nah lo mulai research progresi chordnya, kata-katanya apa, nadanya seperti apa kayak gitu. Jadi kayak gue bikin rumusan yang akhirnya mereka bisa terapkan di band mereka untuk bikin lagu dengan cara yang gue kasih. Oh, oke. Gitu. Dan some of them itu works lah. Jadi, Mas, gue udah bikin nih sesuai dengan arahan lo. Lebih enak ya Mas, lebih gampang, gue lebih produktif nih ya. Berarti kan solve kan problemnya mereka. Iya. Iya, lu ngasih kayak best way to produce, kayak ngasih instruksinya lebih dengan cara yang... Iya, kayak bisa dibilang kayak tips and tricks lah. Iya. Tips and tricks. Iya. Ya, lo dari posisi kalau lo udah punya banyak experience jam terbang dan udah waktu untuk ngebagi, gitu kan. Bener. Tapi kalau lo ngelihat dari The Fly sendiri sebagai entity, di poin mana nih sekarang, Le? Deh gue juga bingung juga ya, tiba-tiba banyak banget yang nge-tag-in gue di Instagram, band yang bawain lagu The Fly, itu banyak banget sampai sekarang. Di kafe-kafe bawain lagu, kita sehari tuh gue nggak tahu ada berapa puluh orang yang nge-tag-in band-band yang bawain lagu kita. Jadi untuk playlistnya mereka di kafe apa segala macem gitu. Jadi kayak naik lagi, terus gue ngeliat juga di TikTok, kan bisa dilihat tuh pemakaian lagunya berapa banyak. Banyak juga ya, sampai puluhan ribu gitu. Satu lagu tuh puluhan ribu yang make sound kita untuk untuk TikToknya mereka. Kayak gitu. Nah terus berarti memang kalau dibilang band kita sudah dilupakan nggak juga. Tinggal kalau menurut gue gimana caranya kita bikin sesuatu yang anak muda sekarang bisa terima. Itu sih yang lagi gue pikirin sama Kin. Which is karya kan? Karya, benar. Karena kemarin juga lucunya pada saat gue kolaborasi sama Nagita tuh fansnya The Fly tuh pada teriak semua, ngapain sih kolaborasi sama Nagita gitu, ngapain sih gini-gini.
Tapi buat gue, ini adalah kendaraan gue untuk gue bisa dikenal sama anak-anak millennials gitu. Ya. Dan ternyata alhamdulillah banget kita one of the luckiest band pada saat itu, karena gue bisa main di acara-acara TV lagi. Dengan powernya si Raffi dengan si Nagita, gue bisa main di acara-acara TV yang lo punya lagu hitsnya belum tentu bisa main di situ gitu. Tapi motivasinya dulu ngajak Nagita gimana idenya Lev awalnya? Awalnya kan waktu itu si Raffi bikin namanya Rans Music ya, Rans Music. Nah, dia mau ngambil band-band lama yang lagunya di recycle, tapi dikasih sentuhan anak-anak milenials atau selebgram atau apapun yang lagi tren, lagi ngetop sekarang untuk diduetin. Nah, kebenaran gue dapat sama Nagita. Dan alhamdulillah sih pada saat gue itu akhirnya followers band gue nambah segala macam. Oh, anak baru nih, anak-anak muda juga akhirnya tahu The Fly itu kayak gimana. Impact-nya dari itu. Dan gue pada saat kerja sama itu senangnya bisa tour lagi. Ya. Gue main di Malang, gue main di Padang, dan beberapa kota yang memang ya udah lama nggak pernah gue singgahi kan gitu. Pada saat itu udah lagi happy-happynya pandemi. Yalah, malesin ya. Kesunat lagi dah. Iya, akhirnya ya udah. Berarti kita mesti bikin cara lain lagi. Iya. Tapi sepenting apa buat lo, Lev, untuk ada beberapa band yang berkeras kepala untuk we are what we are, terus ya kita lakuin apa yang kita tahu gitu. Tapi ada juga yang masih bikin relevansi gitu. Lo berada di titik yang mana nih? Penting nggak buat lo being relevan? Relevan gimana misalnya? Ya kayak tadi kan maksudnya pertimbangan lo sama. Tapi itu juga si Raffi yang nawarin ke lo ya, bukan lo yang pengen ngajak Nagitanya ya. Iya. Cuma buat lo penting gak untuk being current? Being current tuh apa aja kayak kekinian gitu? Iya, relevan lah buat kekinian. Dalam artian kita nge-create mikirin strateginya, secara promosinya kita pikirin, mediumnya, terus juga cara berbicaranya, musiknya juga gitu. Nah, itu krusial nggak itu? Itu penting sih buat gue. Jadi gue sama Kin itu selalu pengen berevolusi sih. The Fly ini kalau misalnya memang seperti yang kemarin-kemarin lagi, ya mungkin gak usah lanjut. Yeah. Itu lo akan terbukti deh, kalau misalnya diperhatiin dari album pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang terakhir-terakhir kita buat itu segala cara kita coba. Bahkan yang belum pernah kita kerjain apa lagi ya, gitu. Dan gue juga mikirin juga untuk kedepannya nih kayaknya gue mesti look kita kayak gimana. Iya. Itu juga kita pikirin gimana ya looknya kita, present kita tuh kayak gimana ya sekarang gitu. Dengan bertambahnya umur segala macam, nggak mungkin kayak kita lakukan kayak back in the days ya. Dengan kulit-kulitnya. Iya. Tapi gue ngeliatnya gini loh, Lev. Dari impresi yang gue dapat dari yang lo ngomong tadi, kita bikin apa yang kita belum lakuin. Itu as if lo masih tetap setia dengan modus operandi yang lo lakuin dari dulu, day one, which is doing it yourself. Iya. Ya nggak sih? Tapi lo nggak kepikiran untuk mungkin ngambil, I don't know, sekarang kan udah ada orang-orang yang nyediain service marketing strateginya lah. Nah, itu stylist. Itu yang gue pikirin sekarang. Content creation. Itu yang kita pikirin sekarang. Jadi The Fly itu lagi mikirin kita build a team, a small team ya, yang mikirin kita dipublishnya secara seperti apa yang sekarang ini gitu. Itu yang kita lagi pikirin sih, sama ya mungkin ya, itu akan terjadi pada saat kita udah nemuin musik yang kita buat ini di orang awam. Lo ngeliat The Fly itu kayak gimana sih? Nah, dari situ baru kita pikirin visualnya. Jadi kalau The Fly itu bedanya gini, kita bikin musiknya dulu, berandai-andai dulu, setelah itu baru kita pikirin, anjing nih kalau visualnya begini-begini. Gimana pun juga base-nya adalah musik kalau iya, komoditinya dulu ya. Barangnya dulu yang mau dijual apa nih? Iya, gitu. Baru kita pikirin strategi marketingnya gimana. Udah kebayang belum yang berikutnya mau gimana? Udah sih. Ada nih ya. Jadi lucunya pada saat lagu itu ada dan kita mau ngerjain lagu ini, gue udah bikin video klipnya malah. Iya. Udah kebayang nih mau ngapain nih. Iya, video klipnya udah kayaknya video klipnya gini nih. Oh, terus Kin, iya boleh tuh, boleh. Which is kalau big word-nya nanti comeback-nya The Fly itu dengan konsep baru tuh apa lah? Yang untuk sekarang ini kita mau bikin yang lebih easy listening, yang message. Jadi gini, dulu tuh kita sering bikin
banyak pesan dari musik dan dari lirik. Nah, yang kita mau bikin sekarang lebih ke mikirin gimana caranya orang mendengarkan itu nggak bisa semuanya. Lo harus mana dulu yang mesti didengerin sama orang. Jadi ibaratnya pada saat lo mementingkan lirik yang harus dicerna sama orang, musiknya harus lebih calm. Itu sih pendewasaan kita saat ini akan mikirnya kayak gitu. Jadi peran lirik juga akan penting ya? Penting. Which is lyric writer di The Fly berdua atau? Gue bikin lagu juga, Kin bikin lagu, tapi banyakan Kin yang bikin. Liriknya? Liriknya banyakan Kin yang bikin. Jadi kemungkinan besar ini bakal lirik driven dengan musik yang lebih easy dan simple. Dan kita sekarang sudah membuka diri untuk collab sama beberapa musisi, beberapa songwriter yang untuk bantuin kita, dan mereka senang banget gitu untuk bisa dibikin collab sama kita. Bisa dibilang lo The Fly back being The Fly nggak sih? Apa enggak? Dulu tuh kita sangat stubborn banget, kita harus semuanya bikin sendiri, nggak boleh ada outsiders yang masuk ke dalam kita. Tapi sekarang kita lebih membuka diri untuk ya udah kita collab sama si ini, kita ke sini. Terbukti dengan kita ngajakin Rio Dewanto lah. Kemarin iya kan, Rio Dewanto gitu. Iya. Maksudnya, ngapain sih Rio Dewanto? Ya nggak apa-apa, kenapa emang? Iya. Dan waktu itu lucunya ya, ternyata kita ditangkap di beberapa event loh sama Rio main. Ikut akhirnya ya? Ikut. Ada offer juga. Kan ibaratnya kalau kolaborasi sama musisi ya biasa lah ya. Kolaborasi sama main film kan. Betul. Tapi pada esensinya tuh buat lo The Fly itu band pop atau band rock atau band apa? Perlu menghindari pengkategori. Wah, kalau itu sih kita udah bisa bilang kita band rock lah ya. Band rock? Band rock sebenarnya. Lebih tepatnya sebenarnya dulu kita selalu bilang The Fly itu adalah modern rock gitu. Oke. Modern rock ibaratnya ya kayak misalnya tiba-tiba gue ada di album yang episode 3 itu tiba-tiba industrial kayak gitu-gitu kita masukin elemen-elemen elektronik yang kita masukin itu kan ya kalau di klasik rock nggak ada. Jadi kita bisa bilang kita modern rock yang lebih luas lah kita bisa berkreasinya. Iya. Tapi walaupun di yang berikut ini lo mencoba untuk lebih mempersimpel musiknya. Lo masih ngedorong The Fly sampai sekarang lah. Ini mungkin juga buat lo udah jadi kayak identitas yang nge-define lo ya, nge-definisi lo mungkin ya. Iya, kadang gini kalau dibilang Levi siapa? Levi The Fly. Oke. Lagunya waktu itu apa? Waktu itu yang dikenal orang banget tuh yang lagu Terbang. Terus sekarang bikin apa? Udah nggak bikin apa-apa lagi. Ya kata Mewan masih aktif lah. Nah itu dia makanya. Tapi kan ibaratnya lo misalnya gue jadi pengajar gitu ya. Tapi at least gini loh. Pada saat lo ngajar aja lo belajar sebenarnya. Iya. Nah pada saat lo belajar, lo dengan bermusik aja juga lo ngikutin tren sekarang apa. Misalnya contoh lah sekarang software baru. Oh iya, Mas Levi rekaman itu ada namanya software ini. Oh apa tuh ya? Zaman gue nggak ada kan, nggak lucu kan. Jadi gue mesti tetap keep up dan gue tetap bisa berkreasi. Somehow kadang-kadang gini, gue suka tulis di status gue. Gue mau bikin cover lagu apa? Ada ide nggak bikin lagu apa? Tuh kadang-kadang murid-murid gue tuh masih ngerespon gitu. Udah gue bikin nih versi gue. Adalah beberapa cover yang gue bikin dengan benda-benda aneh gitu ya. Udah, pas udah keluar, wah seneng tuh. View-nya banyak gitu. Terus gue bilang, wah iya ternyata memang cara mengajarkan orang untuk kreatif, lo juga harus kreatif. Udah gitu sih. Iya. Dan getting people involved juga. Iya. Kadang-kadang gini kak, gue lucu, gue pernah nih diledekin, Lev lo ngapain sih bikin cover? Gue kadang-kadang cover bikin pakai bantal, pakai apa segala macam. Cover apa nih Lev? Cover lagu orang gitu. Gue bikin pakai benda-benda yang unusual gitu. Ini bawain lagu orang maksudnya? Iya, gue cover buat ini gue sendiri, bukan The Fly ya. Yang suka lo post di Instagram? Iya, di Instagram. Gitu kan. Pakai bantal maksudnya gimana? Ada yang gue pakai bantal, pakai beras, pakai apa. Ntar gue kasih lihat deh. Oke, terus? Terus udah gitu. Kadang-kadang ada nih ngomenin, lo ngapain sih kurang kerjaan banget? Iya emang kurang kerjaan, gue ketawain aja. Tapi gara-gara kebego-begoan gue itu, jadi kadang-kadang gue bilang nih, gue bego-begoannya si Lev ini bikin itu. Gue dapet iklan. Iya. Mas, aku mau dong dibikin iklan ini, produk ini, dengan gayanya Mas Levi. Wah. Padahal eksperimen ya? Ada iseng doang. Akhirnya kak, gue dapat, alhamdulillah nih dapat beberapa rezeki yang nomplok itu gara-gara keisengan gue. Iya. Itu kan makanya balik lagi. Kalau lo musisi, lo pengen kreatif ya udah nggak ada limitnya, jalan aja terus gitu. Nggak usah mikir ntar dapat apa, nggak udah. Namanya rezeki nih yang di atas yang ngatur. Ya nggak? Benar juga sih. Terus kalau buat lo being musician apa sih Lev?
Being musicians ya. Jadi musisi itu Sebenarnya jadi musisi itu gift buat gue. gift ya. A gift buat gue. A gift. Ya, gue nggak bilang gue musisi jago, enggak lah. Tapi gue enjoy main musik dan gue appreciate sama yang namanya seni. Itu buat gue gift. Iya. Tuh. Dan lo mesti obviously enjoy sampai sekarang ngelakuin. Iya. Tapi buat teman-teman yang mau nyontoh gue, tapi lo harus ingat juga konsekuensinya adalah ya lo harus mikirin juga pada saat lo nanti berkeluarga. Kalau dari sisi finansial lo tidak mumpuni di situ, apa yang harus kerjakan? Tapi sisi ini jangan sampai hilang. Ini musik itu adalah sesuatu yang bikin gue waras sih. Oke. Iya. Yang lo bikin lo tetap sane gitu. Yeah. Lo punya problem pada saat lo dengerin musik ya selain dari sholat ya, selain dari beribadah, dengerin musik itu bikin lo calm kan, bikin lo tenang. Makanya terkadang gue tuh punya tuh Kak soundtrack hidup gue. Gue bikinin misalnya ini khusus playlist gue untuk gue jalan-jalan nyetir mobil keluar kota. Di Spotify. Ya kan? Kan itu yang ada namanya musik semangat gitu. Jadi kalau gue lagi bete, gue lagi down, ada beberapa playlist yang meningkatkan mood gue lagi psychologically gitu. Iya, lu udah ketemu Indraki juga karena kalau terus dia kan udah masternya itu tuh. Itu gue banyak belajar dari dalam. Itu sufinya audio. Iya. Musik yang berpengaruh sama psikis ya. Bener, emang iya. Iya, betul. Dan lucu ya. Gue pernah nih, gue pincang nih Kak. Waktu itu ada demo. Oh enggak. Kita lagi datangin sebuah studio di daerah Jakarta Barat ya kalau nggak salah. Yang baru beli mixer baru lah, mixernya mahal lah. Gue datang pakai tongkat. Entah kenapa dengkul gue tuh sakit banget, nggak bisa dibuat jalan. Gue pakai tongkat ya. Weh, karena Indra kan gitu. Kenapa lu kaki lo? Kenapa? Oh, tahu nih Indra, gue bilang bengkak nih. Ntar ya, abis dari seminar nih, lo harus dengerin musik yang gue buat. Gitu. Terus? Apaan nih? Udah pokoknya tenang aja. Udah lo dengerin nih, 15 menit. Seminar kelar lo dikasih denger? Iya, sudah dengerin. Terus kakinya dibuat relax, gue dengerin musiknya, apa segala macem. Besokannya gue jalan. Nggak pakai tongkat. Serius? Nggak kerasa sakit lagi? Nggak. Ih, gila kok bisa ya? Dibaca-bacain nggak sama dia? Enggak. Itu namanya memang ya buat healing aja. Iya. Buat healing. Jadi ada beberapa frekuensi ya. Kan frekuensi itu ada yang membuat kita jadi... Ada nih, kalau lo buka di YouTube nih. Musik buat konsentrasi kerja. Bener nggak? Lo setel itu, lo konsen Kak. Oh gitu ya? Lo, ini handphone di sebelah lo, tang-ting-ting, lo tetap stay fokus untuk kerjaan lo. Oh, gue suka ngeliat. Believe it or not. Believe it or not. Tapi lo lihat aja di YouTube itu banyak banget. Kalau fokus gue kerja harus silent gitu. Lo coba aja. Ternyata mesti itu ya? Ternyata, anjing, cepet banget kerjaan gue. Wah, patut dicoba tuh. Oke, gitu. siap. Maksudnya dalam nih, ini musik kalau menjadi Islami ya. The Fly sendiri lah, buat lo Lev, artinya apa di titik ini, di poin ini dalam hidup lo? Yang ngasih nama band ini gue yang buat juga. Jadi ya The Fly itu akan mati pada saat ya kita udah pada mati semua. Selalu berhenti. Berhenti lah udah. Tapi karena karena memang apa ya istilahnya, The Fly itu gue anggap rumah ya. Gue anggap rumah yang ngebebasin gue berkarya, kayak lo dikasih sebuah kanvas gede yang lo dikasih catnya, ya udah selalu deh mau gambar apa, ya itu adalah rumah gue yang nggak boleh ada yang negor, dalam artian nggak bisa kesini harus kesana gitu, nggak ada. Jadi memang benar-benar gue sama Kin nganggep ya The Fly ini adalah rumah. Kin juga punya band yang lain kok. Oh iya betul. Kin juga punya band yang lain gitu, tapi ada Tank, terus ada beberapa proyekan lagi sama musisi-musisi lain. Tapi ya rumahnya dia The Fly ini. Iya. My house, my rules. Dan semuanya akan kembali ke rumah kok. Jadi kalau Kin mau main sama siapa, gue proyekan sama siapa, kembalinya ke rumah lagi. Karena emang ya tempat gue berkarya ya di rumah ini. Di sini. Iya. Kalau mau ikutin rutenya boleh, tapi narkobanya jangan ya. Itu cerita puluhan tahun lalu. Gila. Zamannya nakal. Oke Om Lev, di Studio 18 juga obviously masih produksi ya tadi udah kasih tahu. Yang proyek lagi sekarang apa sih Lev yang dipegang? Yang baru rilis ini sih Ekute dengan vokalis baru, single baru.
upcoming. Kuburan kemarin lagi reactivate lagi ya, masalah ya? Kuburan gue tetap berhubungan baik sama mereka, tetap silaturahmi baik, tapi untuk apa namanya, untuk kerja sama produksi gue udah nggak ngelanjutin sama Kuburan waktu itu. Nah, tapi gue ada beberapa band baru sama penyanyi solo baru yang lagi gue mau produce juga. Siapa tuh? Boleh bocorin nggak? Bandnya namanya masih belum fix, tapi perempuan semua. Oh iya? Band maksudnya band. Drummernya cewek. Oh enggak, satu basisnya cowok. Basis cowok. Gitarnya cewek. Nah, vokalisnya juga cewek. Jadi ya menarik lah menurut gue. Untuk sesuatu yang... Sama solois satu? Sama satu lagi solois, tapi masih ngobrol-ngobrol lah. Oke. Masih ngobrol-ngobrol. Dan akan diproduksi di sini ya? Produksi sini. Oke. Gue mesti boleh berangkat latihan sini nih. Boleh dong. Nama Tilas nih. Siap. Oke deh. Siap kalau gitu. Thank you banyak Om Levi. Wah, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Thank you juga Eka. Orang banyak jasanya di hidup gua. Pokoknya ngebukain banyak jalan, banyak pintu buat gue pribadi. Dulu SMA tempat gue curhat sama masalah cewek nih. Aduh. Iya kan? Benar. Ingat aja lo. Dulu gue beli papan dari lo, inget banget dulu. Ingat sih. Papan skate? Lu apa Ondi ya dulu? Pokoknya di sini transaksi ini. Oh iya. Di rumah lu gue jualan kaos, lu jualin dulu. Buat beli tuh papan. Kaos band. Anyway, cek lagi The Fly, Studio 18 dan 18 Production ya? Lingkar 8 Production. Lingkar8production.com atau juga Instagramnya. Cek di sini buat lo yang lagi mau produksi band, produksi musik, demo, apapun itu, Studio 18 bisa langsung melunjuk ke sini. Gue wish all the best buat The Fly. Sama-sama, sukses kita juga tunggu ya, lagi Kak. ya karya-karya berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow The Fly, follow kita, akun-akun akan ada di captionnya nanti. Silahkan di follow. Terima kasih banyak untuk discuss di episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.